kesehatan mental bagi remaja di masa pandemi COVID-19. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tadi sepertinya ada hacker atau penyusup di alamat linknya mungkin. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Sebelum memulai kegiatan siang ini, saya akan membacakan aturan-aturan dalam webinar ini. Yang pertama, untuk audio diharapkan semuanya untuk mute atau dimatikan sementara. Nanti atau dari kami yang akan tim panitia yang akan mematikan audionya, kecuali yang akan bicara. Kemudian untuk video juga semua akan dimatikan kecuali narasumber dan juga moderator. Jika ada yang mau bicara, nanti bisa mengklik raise hand atau angkat tangan, ada pilihan di bawah. Atau di handphone biasanya ada pilihan di titik 3, itu nanti bisa angkat tangan. Jika ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, nanti panitia yang akan mencatat dan memberikan kepada moderator. Atau mau bertanya langsung juga bisa, nanti bisa raise hand lagi, nanti moderator yang akan memilih siapa yang akan bicara lebih dulu. Kemudian untuk peserta mohon mengisi daftar hadir dengan mengisi form yang akan diberikan linknya nanti setelah webinar ini selesai. Nanti panitia akan memberikan linknya. Dan ada pergantian biaya komunikasi untuk peserta yang hadir dalam webinar ini senilai 50.000. Nanti peserta bisa memilih akan dibayarkan melalui rekening bank, pulsa, OVO, atau GoPay. Nanti informasinya, formnya nanti bisa diisi setelah webinar ini selesai. Kemudian bagi peserta yang menginginkan sertifikat, maka harus mencantumkannya di form daftar hadir. Nanti sertifikat akan dikirim melalui email. Lalu link notulensi dan materi juga akan kami berikan di akhir sesi. Dan kegiatan webinar ini akan direkam untuk kebutuhan dokumentasi internal lembaga kami. Oke. Siang ini Thursday Talk YKP episode 2 akan membahas tentang kesehatan mental bagi remaja di tengah pandemi COVID-19. Nah, mengapa memilih tema ini? Karena remaja juga salah satu yang berdampak pada situasi saat ini. Di usia yang produktif, senang berinteraksi dan bersosialisasi, namun saat ini mereka terpaksa harus dibatasi aktivitasnya dan harus tetap di rumah. Tapi kadang remaja itu sering diabaikan di rumah, dianggap baik-baik saja, padahal kesehatan mental ini akan berpengaruh juga pada interaksi dan perilakunya di rumah dan orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan demikian, tujuan diskusi ini adalah memberikan informasi yang jelas, tepat tentang apa itu kesehatan mental, kemudian mengidentifikasi, dan cara mengatasi gejala gangguan kesehatan mental. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung individu atau kelompok untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara mental, karena sehat itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis. Baik, karena para narasumber dan moderator juga sudah hadir, untuk itu kami persilahkan kepada Kakak Ayunita Showway, aktivis dan seniman kesayangan kita yang akan memandu diskusi ini. Silakan Kakak Ayun. Kakak Ayun masih di mute. Sudah ya? Oh, sudah. Panjang ya. Oke, terima kasih sebelumnya Dede udah memberikan penjelasan sedikit. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Salam kenal lagi, saya Yunita, biasa dipanggil Ayun. Saat ini saya nggak tergabung dalam lembaga manapun, namun memang tertarik dan suka berkecimpung di isu anak muda dan seksualitas, kemudian kadang memberikan pendidikan publik atas kedua isu tersebut melalui penciptaan seni. Nah, sekali lagi selamat bergabung di Thursday Talk yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan, yang kali ini kita akan ngebahas soal kesehatan remaja di masa pandemi COVID-19. Nah, kita kan udah ada 2 narasumber, tapi sebelumnya aku mau ngasih pengantar dikit terkait kesehatan mental. Seperti kita ketahui,
di Indonesia itu per kemarin itu ada 14.749 orang yang positif dan 1.007 orang yang meninggal. Nah, kita juga udah tahu kalau berbagai cara pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini dengan cara WFH, sekolah from home juga, work from home, belajar online, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, secara nggak sadar nih kita fokus, kalau ngeliat berita kan kita tuh fokus sama hal-hal yang berapa sih PDP hari ini, berapa sih ODP hari ini, berapa sih orang yang positif dan meninggal hari ini. Nah, tapi kita lupa nih ada hal yang mungkin yang pasti lebih penting untuk diri kita sendiri, yaitu kesehatan mental. Tadi udah dijelasin juga sama Dede sedikit soal kenapa sih kita fokusnya ke kesehatan mental remaja, karena remaja di masa umur remajanya ini memiliki kerentanan dan memang banyak butuh bimbingan dari orang-orang terdekat, apalagi sekarang ada pembatasan sosial gitu ya. Nah, sekarang kita ada 2 narasumber. Yang pertama itu dia adalah remaja dari Ponorogo, namanya Rodotul Esa Maharani. Selain sebagai pelajar, dia juga aktif di beberapa organisasi dan komunitas di Ponorogo yang bersinggungan dengan isu-isu remaja dan kesehatan reproduksi. Kemudian juga ada Kak Indah Sundari Jayanti, Master Psikologi. Kak Indah udah ada videonya. Nah, beliau adalah berprofesi sebagai psikolog yang juga aktif sebagai TV presenter. Nah, beliau juga mendirikan Aditi Psychological Center sebagai tempat melayani konseling psikologis untuk individu maupun kelompok. Oke, ini Esa udah ada belum? Oh ya, halo Esa, suaranya. Oh iya, Esa. Iya halo. Iya, oke. Nah, kita nanti ini kita ngobrol-ngobrol santai sama Esa. Nanti Esa akan sharing pengalaman soal sebagai remaja yang terdampak pandemi ini. Kemudian nanti kita juga akan tanya-tanya dengan Kak Indah soal kesehatan mental remaja di masa pandemi ini. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, mungkin kita langsung ke Esa dulu. Halo Esa, apa kabar? Iya, baik Kak Ayun dan teman-teman. Sebentar ini aku Betul. Jangan dijadiin CEO host, bisa nggak? Soalnya notifnya masuk terus ini, kayak ada yang mau masuk. Oh, ini ya. Masuk terus, iya. Gimana itu, Dede atau ini si Esa nggak usah dijadikan co-host gitu? Udah ya? Iya. Udah ya, Sa? Iya, Okay. Udah Kak Ayun. Oh iya, oke. Nah, Esa sebagai remaja yang aktif di perkumpulan, misalnya di luar rumah dan juga di sekolah, baik di organisasi intra maupun ekstra sekolah. Terus sekarang itu kita harus ada di rumah. Gimana nih pengalaman Esa atau perasaan Esa selama sekarang? Bisa di-share nggak, Sa? Iya, bisa. Sekarang Kak, udah bisa ya ini? Udah kan? Iya udah. Iya, sebelumnya selamat siang untuk teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa gabung sama teman-teman dan ditunjuk IKP dari salah satu narasumber dari perwakilan remaja. Perkenalkan, aku Esa ya teman-teman. Selama karantina ini banyak hal banget yang dirasakan itu ya, mulai dari emang ada masalah, terus kayak kita juga harus mulai cara beradaptasi kita itu seperti apa, adaptasi aku selama karantina COVID ini. Kemarin itu mulai libur sekolah SMA ya, itu sekitar mulai 15 Maret. Jadi aku di rumah itu udah hampir sebulan lebih ya? Iya, 2 bulan. Hampir 2 bulan ya Kak, iya, hampir 2 bulan. Terus ini sih emang ada beberapa masalah ya. Kalau aku coba kelompokkan ini Kak Ayun, masalahnya yang aku hadapi selama karantina COVID-19 ini, mulai dari pertama ya teman-teman. Mulai ada dari diri aku sendiri, ada dari keluarga,
keluarga juga, sekolah, sama organisasi. Jadi kayak dari itu semua itu kayak ada gitu masalahnya. Soalnya kan ini tuh kayak perubahan gitu ya, dari yang biasanya kita bisa sekolah, bisa kegiatan, terus tiba-tiba harus di rumah aja. Dan itu ada masalah itu. Contoh dalam diri aku itu, kalau boleh cerita, awal itu sebenarnya aku tuh sempet seneng kalau mau libur itu. Karena ngerasa kayak ada waktu sejenak untuk libur dari kegiatan-kegiatan sekolah itu. Terus tapi setelah berjalan itu bosan, kok di rumah aja terus, kegiatannya hanya itu aja, terus kayak kurang bervariatif gitu ya kegiatannya. Terus nggak bisa bertemu dengan teman, nggak bisa kegiatan, terus sempet stres juga. Stresnya itu karena banyak, seperti yang dibilang tadi, banyak kayak kasusnya semakin meningkat, terus kayak berita-berita tentang COVID yang bermunculan itu emang banyak banget gitu Kak Ayun. Jadi kayak sempat membuat aku itu kayak, aduh gimana nih, kapan corona berakhir, kayak gitu. Terus yang jadi kayak yang buat aku cemas kayak gitu juga waktu aku itu juga berkurang ya untuk berkegiatan kayak gitu Kak. Berkegiatan di luar, padahal udah ada planning sama teman-teman di organisasi mau ada kegiatan ini, kayak gitu. Tapi bahkan itu dibatalkan, ditiadakan, ataupun ditunda. Dan itu membuat cemas juga gitu Kak. Terus kalau dari keluarga itu Kak, beban untuk mengurusi rumah itu menjadi lebih banyak Kak kalau menurut aku itu. Teman-teman itu juga cerita sama aku kalau aku itu kalau di rumah itu udah kayak libur biasa kayak gitu loh teman-teman. Aku juga sih. Orang tua itu nganggapnya kayak libur biasa gitu loh Kak. Bukan kayak kita belajar di rumah itu enggak. Jadi kita itu ya harus apa ya namanya, banyak membantu orang tua kayak gitu tuh. Orang tua itu belum sepenuhnya paham kalau kita itu kayak belajar di rumah kayak gitu. Itu belum sepenuhnya. Terus teman-teman juga bilang, aku tuh kayak mendadak jadi ibu rumah tangga tanpa suami. Ada yang bilang kayak gitu loh Kak, sampai karena emang kayak udah ngerjain banyak pekerjaan kayak gitu di rumah kayak gitu. Terus kadang itu juga sering dimarahi orang tua karena kayak misal kalau kita masih ngerjain tugas sekolah tapi udah ada orang tua nyuruh kita terus kita nggak ngerjain, nah itu jadi salah satu masalah juga sih Kak kalau menurut aku. Sama ini karena kan kita juga belajar di rumah, kuota internet kita kan pasti ini ya Kak lebih banyak dari biasanya kayak gitu, terus beban ekonomi keluarga kayak gitu kan juga semakin meningkat. Terus kalau di organisasi itu terkendalanya beberapa program kerja itu pasti itu ya Kak terhambat. Terus kayak kita harus berinovasi untuk ini Kak, apa itu menciptakan program yang cepat tanggap COVID saat ini tuh gimana itu kan juga perlu proses ya sama teman-teman, terus koordinasi sama teman-teman sekarang itu juga jadi kayak slow respon karena kan kita hanya bisa ngandelin di lewat internet kayak gitu kan Kak. Terus teman-teman itu kalau udah bilang masalah sekolah ini saat ini tuh menurut aku tuh kayak guru itu lebih banyak kayak ngasih tugas, benar-benar ngasih tugas. Kan teman-teman tuh banyak yang bilang kayak aku tuh kekurangan kayak penguatan materinya itu benar-benar kurang Kak, Mas Yan Kak. Aku juga ngerasain banget guru itu kurang untuk penguatan materinya. Jadi teman-teman tuh lebih banyak bekerja dengan tugas-tugasnya itu loh Kak. Jadi guru itu kayak lebih ngasih tugas terus nanti langsung dikumpulin terus yaudah teman-teman, dan itu tuh waktunya itu kayak dibahas gitu ya? Iya, nggak dibahas, ya hanya kayak tugas masuk nanti kerjain terus kumpulin udah kayak gitu, nggak kurang interaksi juga sama guru, penguatan materinya juga kurang kayak gitu Kak. Ya itu sih Kak beberapa permasalahan mulai dari diri sendiri aku, keluarga, organisasi dan juga sekolah, itu sih Kak. Kalau untuk masalah, mungkin nanti bisa sharing tentang cara aku beradaptasi di COVID ini dan juga kayak kesan positif gitu ya Kak. Iya, tapi kalau misalnya tadi kan si Esa udah menjelaskan beberapa keluhan-keluhan mulai dari diri sendiri, keluarga, organisasi sampai sekolah. Nah, Esa pernah nggak sih mengidentifikasi atau menyadari kok, aku nih kayak gini tuh nggak nyaman dan cemas atau apa, pernah atau sebenarnya ya udah let it go aja, nggak ngerasa apa-apa?
pernah, bener-bener. Aku kayak gini kenapa? Karena menurut aku tuh yang pertama sih, Kak, kayak kita tuh aku ya, masih kurang persiapan itu untuk menghadapi Covid ini bener-bener kurang. Kayak awalnya tadi aja aku seneng, padahal ini kayak sebuah, apa ya, hal yang nggak bisa kalau kita anggap kayak gitu loh, Kak. Jadi awal itu masih sempet bingung, bingung gimana caranya aku kayak bertahan di karantina kayak gini ya, Kak. Mm-mm. Pernah Kak masalahnya bosen, terus stres, cemas kayak gitu ya. Terus akhirnya aku coba beradaptasi kayak gitu, Kak. Beradaptasinya ya kalau bosen tadi itu ya menciptakan kegiatan-kegiatan yang seneng, yang apa ya namanya ya, yang buat aku kayak bahagia. Contohnya kayak kayak menghias kamar kayak gitu. Mm-mm. Kalau untuk mengatasi cemas kayak gitu loh, Kak. Aku tuh biasanya kayak lebih mengurangi juga berita-berita tentang COVID kayak gitu. Terus aku juga di kamar itu menuliskan kayak kata-kata positif kayak gitu. Mm-mm. Jadi nanti setiap aku kan kebanyakan di kamar ya kan kerja kok kerja apa itu belajar kayak Belajar. gitu di kamar. Iya belajar di kamar. Nanti kan aku tulis kayak gitu. Terima kasih corona, kayak aku jadi lebih sehat. Terus kayak aku harus jadi virus, tapi virus kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kayak tulis kata-kata yang positif biar aku itu tetap positif di tengah corona juga kayak gitu, Kak. Ain. Kalau misalnya tadi kan si Esa cerita kalau misalnya ada hubungan sama keluarga yang kadang sama orang tua terus menjadi pelampiasan kemarahan orang tua, atau mungkin orang tua mudi karena masalah ekonomi dan itu berdampak sama Esa. Nah itu kalau Esa nyaman nih, apakah mungkin bisa diceritakan yang senyaman Esa aja pengalaman mungkin menjadi beban orang tua atau beban mengurusi rumah atau menjadi pelampiasan esan kemarahan orang tua itu maksudnya seperti apa? Kalau yang ini yang diceritakan yang Esa nyaman aja gitu. Oh iya, kalau aku sendiri sih biasanya kan kita tuh pelajaran udah mulai setengah ya, Kak. Terus papa itu udah itu nyuruh kayak mau ngerjakan tugas-tugas rumah kayak gitu. Terus aku tuh bilang masih masih ini apa namanya masih ngerjain Tugas tugas sekolah. sekolah kayak itu udah dimarahin kayak gitu, dimarahin. Kenapa kan ini katanya tuh kayak libur tadi loh, Kak. Aku bilang kayak Iya. libur kayak gitu. Terus ya terus orang tua itu juga sempat keberatan juga sih kalau itu, Kak. Kayak itu apa sih kuota internet kita itu loh, Kak. Itu kan juga banyak. Terus orang tua itu ya apa itu namanya bilang ini dari sekolah nggak ada bantuan ya. Terus kan dari sekolah kan kita terus harus bayar SPP juga Iya. kan. Meskipun kita libur karena karantina, Iya. kita tetap aku tetap bayar penuh itu. Terus orang tua juga ada keluhan gitu, Kak. Karena kan pendapatan itu kan karena COVID ini juga turunnya orang tua itu kan jualan, Kak. Jualan di rumah kayak gitu. Oke, ya jadi ini ya dampaknya ya jadi beban itu tadi si Esa online, belajar online, terus itu pertemuan online akhirnya juga memakan kuota internet, akhirnya Esa juga minta lebih kepada orang tua seperti itu ya. Iya, Kak. Kalau misalnya dari pribadi diri sendiri, misalnya ketika mengalami kecemasan, ada nggak sih perubahan yang terjadi sama diri Esa? Misalnya pada saat depresi atau Esa mulai cemas dan bosen, bingung, itu ada nggak sih misalnya yang perubahan yang terjadi pada tubuh? Biasanya perempuan ada aja gitu, misalnya yang kok aku kayak gini ya, oh ternyata aku cemas gitu. Kalau dari Esa, apakah Esa merasain gitu? Iya, Kak. Kalau menurut aku tuh pas aku kayak cemas kayak gitu tuh udah sering kayak pusing kepala aku, terus kayak udah lemes kayak gitu, Kak. Terus udah mau ngapa-ngapain, mau ngerjain tugas sekolah atau organisasi itu udah kayak rasanya itu kayak susah untuk diajak mikir lagi gitu loh, Kak. Rasanya harus benar-benar istirahat dan aku tuh kayak sering migrain juga sih, Kak. Sering migrain kayak gitu. Iya. Pernah itu tuh kayak pusing tapi bener-bener kayak pusing sampai kayak rasanya keliling-keliling gitu loh, Kak. Apa sih itu ya? Iya kayak gitu. Tapi itu Esa sadar nggak kalau itu dampak dari
secara nggak langsung atau langsung itu dampak dari Esa yang karena mengalami cemas, bosen, terus ya karena terbatas semua pergerakannya seperti ini, itu Esa sadar itu atau memang enggak, ini memang mungkin karena aku belum makan atau apa gitu. Iya, sadar banget sih Kak. Karena kan aku juga itu mikir ini saat ini nih sekolah juga ujian akhir, terus belajar, terus mikir juga kegiatan program-program kerja di organisasi itu gimana cara kita untuk tetap jalan atau mengganti kayak gitu loh Kak. Aku juga mikir, pernah juga itu kayak merasa kayak nangis sendiri kayak gitu, nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh Kak. Karena kan soalnya biasanya tuh mau sama teman-teman ngerjain apa gitu kita langsung ke rumahnya siapa kayak gitu. Tapi ini tuh bener-bener aku nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, dan pernah nangis juga kayak gitu. Itu Kak yang aku alami. Terus apa yang Esa lakukan untuk diri sendiri ya selain tadi self care-nya, misalnya nulis sesuatu yang positif, terus bersihin kamar, tetap berkegiatan di kamar, atau ada nggak cara, apakah Esa punya cara lain seperti misalnya apapun, misalnya kayak cerita, ada Kak. nggak punya teman cerita atau ada. bahkan ya nulis diary aja gitu? Iya, sebenarnya sebenarnya udah lama pengen kayak punya akun Instagram yang kayak itu Kak, kayak tentang menulis atau tentang pokoknya share-share ilmu kayak gitu ya Kak. Terus ini tuh udah mulai aku jalankan sama teman aku 2 anak selama karantina ini Kak. Instagramnya namanya itu ruang.anak-muda. Itu kayak ya kita share informasi edukasi sama kayak editing foto gitu. Jadi kita share di situ, nanti kayak aku yang buat materinya, temen aku yang editing kayak gitu. Jadi selain kayak mempersiapkan tugas-tugas sekolah, ujian, sama organisasi juga kita kayak ngisi waktunya itu kayak ya itu tadi Kak, kayak buat itu tadi akun Instagram, terus ada materi, editing foto kayak gitu. Jadi lebih pokoknya yang seneng aja gitu, hobi-hobi yang seneng kayak gitu Kak. Yeah. Terus sama itu sih biasanya Kak, aku juga itu sekarang tuh kayak suka senam gitu loh Kak, kalau pagi. Iya, senam kayak gitu. Biar sehat jiwa luar dalam ya Esa ya. Iya, sama. Biar ada lagi. Bener-bener biar nggak stres, soalnya kan juga apalagi di tengah ya kita harus mengenin puasa, terus itu kita puasa tuh Ramadan tahun ini itu kayaknya emang berbeda gitu, kita di rumah aja, terus itu nggak ada tuh yang namanya buka bareng atau kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Nah kalau tadi udah di-share sama Esa soal bagaimana Esa mengalami atau dampak pada saat pandemi ini. Nah mungkin kita juga langsung ngobrol-ngobrol dengan Kak Indah. Mungkin Kak Indah bisa unmute ininya. Halo Kak Indah. Halo ya. Kak Ayun. Gimana kabarnya? Salam kenal. Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Oke, teman-teman, ini Kak Indah. Tadi sudah saya memperkenalkan, beliau adalah psikolog dan juga TV presenter. Mungkin kita langsung aja ya Kak Indah. Ya. Nanti kita lanjut lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol interaktif sama Kak Indah juga, dan teman-teman peserta juga bisa bertanya. Tadi seperti yang Dede informasikan, bisa raise hand atau langsung ngobrol atau langsung chat di kolom komentar atau kolom message. Nah, tadi kan kita udah mendengar ya Kak Indah soal apa yang diinin sama si Esa, maksudnya dampaknya, terus apa yang dia rasakan selama pada saat pertama kali dia school from home sampai dia sekarang benar-benar belajar online gitu. Nah, mungkin terus aku ada informasi dengar kalau Menteri Pendidikan akan memperpanjang ini sampai Desember. Nah, itu kan itu kita harus mempersiapkan diri dan dampak-dampaknya udah kelihatan nih teman-teman mempunyai gangguan kesehatan mentalnya tanpa disadari. Nah, tadi mendengar penjelasannya Esa, gimana menurut Kak Indah?
Apakah itu Oke. memang di masa remaja ya wajar atau ya udah biarin aja nanti hilang sendiri atau gimana Kak menurut Kakak? Oke. Sebelum aku menjawab dan menanggapi pernyataan Esa, mungkin mau minta tolong dulu sama panitia, karena kan aku jadi co-host juga deh kayaknya. Jadi aku masuk notifikasi Ini ya orang orang-orang yang waiting. orang-orang yang baru masuk. Mungkin boleh dihilangin dulu. Ya. Nah, masih masuk. Oke, semoga sudah tidak masuk lagi ya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih Kak Ayun untuk kesempatannya, untuk teman-teman dari Yayasan Kesehatan Perempuan juga terima kasih banyak. Hai Esa, terima kasih sudah mau sharing. Iya, Kak. Terima kasih sudah mau berbagi. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah join di pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa sama-sama sharing ya di sini. Jadi pertemuan kita juga ada manfaatnya. Gitu. Nah, tadi udah dijelaskan sedikit sama Kak Ayun. Saya Indah. Kenalin dulu sedikit ya Kak Ayun ya. Apa-apa, silakan. Iya, saya Indah. Memang saat ini saya berprofesi sebagai psikolog, punya biro psikologi juga untuk melayani jasa-jasa konseling ataupun keperluan psikologi yang lain. Selain itu saya juga aktif di beberapa kegiatan komunitas, organisasi, ataupun campaign-campaign dalam mengedukasi soal kesehatan mental. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang sering lihat Instagram saya juga termasuk yang lumayan aktif tuh speak up tentang kesehatan mental gitu. Karena memang ya itu salah satu hal yang belakangan memang sedang jadi concern ya Kak Ayun gitu. Iya, benar. Sekitar 2 atau 3 tahun belakangan ini orang itu semakin melek dengan yang namanya kesehatan mental gitu. Apalagi saya senang sih karena banyak sekali sekarang remaja-remaja yang memang mereka sudah mulai lebih berani untuk speak up terkait isi pemikirannya gitu. Yang kalau saya ngebayangin dulu mungkin saya seusia Esa belum bisa sekonkret tadi gitu, maksudnya tentang apa yang saya rasain, apa yang saya alamin, apa yang udah saya lakuin gitu. Tapi saya senang sih karena anak-anak remaja sekarang bertumbuh dengan cepat dari segi pola pikir, sikap maupun kedewasaan dan kematangannya gitu. Jadi salut buat teman-teman remaja semua. Terima kasih sudah mau berbagi, khususnya buat cerita Esa tadi. Nah, saya izin menanggapi cerita Esa tadi. Jadi kalau tadi yang saya tangkap kan memang Esa merasakan banyak sekali perubahan ya yang terjadi khususnya ketika harus di rumah aja gitu kan. Banyak sekali kayak peran yang tiba-tiba, malah tadi saya lucu sih tadi ketika mendengar istilah merasa tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga tanpa suami. Tanpa suami. Itu lucu banget. Jadi memang akhirnya numpuk gitu. Kita harus sekolah, kita harus ngerjain pekerjaan rumah, belum lagi harus ngebantu orang tua. Kadang orang tua atau anggota keluarga ada yang moodnya kurang baik, terus kita juga jadi kena dampaknya. Belum lagi kita yang misalnya aktif di organisasi atau kegiatan di luar sekolah, jadi terkena juga dampaknya gitu. Nah, memang kondisi seperti itu tuh sebenarnya dirasakan oleh semua orang, terutama remaja. Jadi memang banyak sekali remaja yang masih misalnya usia sekolah SMP atau SMA atau bahkan yang kuliah, itu beberapa kali berbagi pengalaman sama saya. Sampai ada yang bilang gini, Kak, aku udah mulai siwer nih matanya ngelihat layar laptop terus, katanya gitu. Tiap hari ketemunya laptop, tiap hari ketemunya screen, tiap hari ketemunya handphone, katanya gitu kan. Banyak sekali gitu. Terus sampai ada yang bilang katanya setiap hari harus mendengar orang tua ribut, hal kecil diributin, teriak-teriak gitu. Kita anak-anak yang jadinya bingung harus seperti apa. Kadang teriak-teriaknya pas kita lagi jam belajar atau jam sekolah, kata gitu. Itu sebenarnya memang cukup banyak dirasakan oleh beberapa remaja yang school from home ya, gitu. Dan kalau aku boleh sedikit memberikan gambaran gitu, sebenarnya siapapun yang ada di rumah gitu, entah itu remaja, entah itu orang tua kita gitu, entah itu kakak atau adik kita, semua itu pasti merasakan yang namanya keanehan dalam tanda kutip di masa pandemi ini gitu. Kenapa? Karena itu tadi gitu, kita ini kan sedang mengalami proses perubahan ya Kak Ayun. Yang namanya proses perubahan ini kan pasti butuh adaptasi, butuh menyesuaikan diri gitu. Nah, kadang proses menyesuaikan diri itu menjadi lebih sulit kalau situasinya bukan situasi yang kita senangi. Gitu. Ibaratnya gini deh, kita PDKT nih sama gebetan kita.
kita seneng sama dia gitu, kita suka sama dia. Ya proses PDKT-nya pasti kita nikmatin karena ya memang kita suka, kita seneng sama dia gitu. Tapi kalau misalnya ada orang ngedeketin kita, kitanya nggak suka, mau dia ngasih kita coklat, ngasih kita bunga, ngasih kita jajan tiap hari, tapi kalau kita nggak suka, males juga gitu kan. Nah, anggaplah situasi COVID-19 ini sebagai situasi yang ya siapa sih yang suka gitu, pasti semua orang tidak suka dengan situasi ini. Meskipun pasti ada juga yang merasa bahwa kayak tadi misalnya Esa bilang di awal, alhamdulillah nih bisa libur sebentar gitu kan, libur sekolah gitu. Ada juga mungkin yang ngerasa, lumayan nih gitu buat orang-orang yang udah bekerja, jadinya kita bisa libur, gak harus ke kantor dan lain sebagainya. Tapi ketika ini terus dilakukan, toh muncul beberapa respon psikologis yang terjadi dari dalam diri kita. Kenapa gitu? Kenapa sih kita bisa sampai bosan di rumah terus? Kenapa kita sampai stres? Kenapa tadi Esa bilang sampai akhirnya nangis sendiri, sampai ngerasa migrain, ngerasa kepala sakit banget gitu. Karena memang kita ini sedang dipaksa dalam tanda kutip untuk tidak bergerak aktif gitu loh. Kita ini kan sebagai manusia tuh setiap hari pasti bergerak aktif. Ada aja kerjaan kita, entah itu dari bangun tidur tuh pasti aja ada yang dilakuin gitu kan. Sekarang tiba-tiba kita harus stay di satu tempat gitu setiap hari, nggak kemana-mana, di karantina bersama dengan orang-orang yang sama 24 jam. Meskipun keluarga kita sekalipun gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya akhirnya muncullah gejala-gejala stres, bosan, terus mulai banyak sekali problem-problem yang ibaratnya masalah kecil aja jadi pemantik untuk ribut gitu loh di dalam keluarga. Kenapa? Karena personal space di keluarga mulai berkurang gitu loh. Jadi yang tadinya kan meskipun kita dengan keluarga sendiri ya, kita seumur hidup tinggal sama keluarga gitu ibaratnya. Kita udah kenal dong siapa orang tua kita, siapa kakak kita, siapa adik kita. Tapi pada dasarnya semua pasti punya dan butuh personal space. Misal, ketika Esa ke sekolah, itu kan waktunya Esa untuk nggak ketemu sama orang tua. Pasti Esa ketemu sama teman-temannya Esa. Nah, ketika Esa ke sekolah, waktunya ibu misalnya untuk ya udah istirahat di rumah atau misalnya menjalankan aktivitas pekerjaannya di rumah gitu. Ayah misalnya berangkat, adik atau kakak sekolah juga dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada tuh waktu me time-nya masing-masing tuh nggak ada. Semua ketemu lagi. Akhirnya ibaratnya gini, tadinya 5 orang misalnya anggota keluarga di rumah, punya lingkaran space-nya masing-masing. Terus semua keluar rumah. Semua punya kegiatannya masing-masing gitu kan dengan si space-nya. Sekarang tiba-tiba di rumah, satu rumah, numplek 5 orang, ada lingkaran space. Jadi kebayang nggak, rumah jadinya penuh dengan si lingkaran-lingkaran tadi yang saling bertubrukan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Mungkin terkait penjelasan mendetail kayak misalnya apa sih sebenarnya tadi dirasain sama Esa gitu, terus cara Esa menghandle dan lain sebagainya nanti mungkin akan aku jelaskan lebih detail ketika sudah masuk materi kali ya Kak Ayun, supaya bisa sambil berjalan gitu. Tapi aku shout out dulu sih buat Esa karena itu tadi keren, Esa sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa tetap menjaga kesehatan mental Esa. Misal kayak menuliskan kata-kata positif, itu salah satu saran psikologis yang bisa dilakukan untuk menjaga mood kita tetap positif. Terus tadi juga Esa tetap berkegiatan dengan bersihin kamar, lalu senam pagi gitu kan supaya nggak stres gitu kan. Selain menjaga fisik tetap sehat juga. Sama mulai create something gitu loh yang tadi ruang anak muda tadi. Jadi keren itu Esa sudah melakukan solusi yang efektif untuk menjaga kesehatan mental Esa gitu Kak Ayu. Oke. Terima kasih Kak Indah untuk tanggapan tadi mengenai apa yang sudah di-sharing sama Esa. Mungkin juga kita juga mau mendengar nih dari Kak Indah mungkin bagaimana apa sih sebenarnya kesehatan mental remaja tuh dan bagaimana apalagi di masa pandemi ini. Jadi Kak Indah juga udah punya sharing materi, mungkin bisa langsung kita dengerin aja. Sembari itu mungkin teman-teman peserta bisa memikirkan atau mempersiapkan pertanyaannya itu Dede udah menginformasikan bagaimana mau bertanya gitu. Jadi dipersilakan untuk Kak Indah menyampaikan terkait
bagaimana sih atau apa sih kesehatan mental untuk remaja di masa pandemi ini. Silakan Kak. Oke. Siap, terima kasih Kak Ya. Ayun. Oke, teman-teman saya izin menyampaikan ya. Oke. Nah, sambil kita bicara terkait kesehatan mental, ini juga ada materi yang sudah saya siapkan yang mungkin semoga bisa membantu teman-teman untuk sedikit mendapatkan gambaran nih, kenapa sih kita itu mengalami hal seperti ini di era COVID-19 ini. Terus saya juga menyisikan tips dan trik praktis yang bisa teman-teman lakukan sebagai remaja untuk menjaga si kesehatan mentalnya. Boleh di next, Kakak? Oke, nah mungkin ini sih sebenarnya saya sedikit memberikan gambaran ya gitu, dan teman-teman juga pasti udah tahu gitu kan awal mulanya itu kenapa sih kita harus stay at home gitu. Memang kan sekarang itu kita bisa bilang COVID-19 ini bukan hanya sekedar menjadi urusan Indonesia aja ya, tapi sudah menjadi isu global gitu. Artinya hampir seluruh dunia itu merasakan dampak dari COVID-19 ini sendiri. Nah, si pesatnya penyebaran virus ini itu akhirnya mengakibatkan banyak sekali orang panik. Kenapa? Karena gini deh, kita itu dari awal masalah COVID-19 ini keluar, berita yang paling kencang terdengar itu adalah berapa banyak jumlah korban yang positif dan berapa banyak korban yang meninggal, gitu kan. Sekarang kita dikasih informasi kayak gitu. Siapa sih orang yang nggak panik? Bawa-bawanya tuh udah meninggal gitu. Jadi memang si COVID-19 ini sudah dikondisikan dalam tanda kutip sebagai stimulus yang menyeramkan untuk kita, stimulus yang membahayakan untuk kita. Makanya kenapa jadinya kita panik gitu, karena ya itu tadi gitu kan, dikasih tahu dampak negatifnya apa, dikasih tahu persentase terburuknya apa, meninggalnya berapa banyak, positifnya berapa banyak, gitu kan. Itu semua diberitakan di media yang sampai akhirnya membuat kita tuh malah jadinya panik, gitu. Nah, si kepanikan ini sendiri pasti akan berakibat pada perilaku individu yang juga berubah, gitu loh. Nah, kondisi perubahan ini bukan hanya terjadi pada fisik, tapi juga pada psikis. Tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Esa gitu kan, apa sih dampak yang terjadi sama Esa secara psikis terkait si masalah COVID-19 ini. Oke, kita langsung next lagi. Nah, jadi kalau kita bicara soal COVID-19, kenapa sih kita bisa takut sama corona gitu loh? Ada yang bilang, wajar nggak sih gitu, saya tuh takut sama corona, wajar nggak sih saya tuh panik lebih sama corona ini? Wajar, wajar sekali. Karena pada dasarnya gini teman-teman, takut itu menjadi salah satu emosi dasar manusia. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, itu adalah 7 ekspresi emosi universal yang biasanya semua orang pasti mengalami itu. Setidaknya individu itu pasti punya 7 emosi ini. Ada banyak sekali emosi di luar yang 7 ini ya gitu. Tapi 7 ini tuh dibilang sebagai yang paling dasar dari ketika kita mengalami yang namanya sesuatu gitu. Sebagai manusia kan pasti gini, ketika kita ada stimulus yang masuk. Ketika ada stimulus yang masuk, itu pasti kan akan ada respon yang keluar. Jadi pasti ada stimulus, pasti ada respon. Nah, anggaplah corona ini sebagai stimulusnya. Nah, ketika corona ini menjadi stimulus, respon alami yang keluar apa sih? Takut. Kenapa takut? Karena corona ini dianggap sebagai situasi yang mengancam, gitu loh. Atau situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kita mendapatkan stimulus yang mengancam atau tidak menyenangkan, respon emosi alami yang muncul dari diri kita terhadap stimulus itu pasti adalah si rasa takut tadi, gitu. Makanya kenapa takut itu sangat wajar ketika teman-teman menghadapi corona, teman-teman merasa ya corona ini situasi yang tidak menyenangkan atau mengancam. Next. Nah, apa sih yang biasanya orang-orang lakukan ketika merasa takut? Kalau teman-teman lihat hewan deh ya, binatang. Kita misalnya siput atau kura-kura. Mereka itu kalau misalnya diganggu atau misalnya kayak kita cuma sentuh kepalanya, pasti mereka secara otomatis akan masuk ke dalam cangkangnya. Nah, itu adalah respon alami mereka ketika mereka merasakan takut. Perilaku alami mereka ketika mereka merasakan takut, yaitu adalah melindungi diri. Jadi, setiap individu
atau manusia itu ketika mengalami perasaan takut, secara otomatis mereka pasti akan melindungi diri mereka, akan melakukan yang namanya self defense mechanism gitu. Nah, kalau di binatang contohnya seperti itu. Bisa kalau ular kalau diganggu dia akan apa namanya memberikan bisa gitu. Terus kalau misalnya banteng kalau diganggu dia akan nyeruduk gitu. Nah, kalau manusia ngapain? Manusia itu defense mechanism-nya sangat macam-macam gitu. Ada yang defense mechanism-nya jadinya bersikap bodoh amat, nggak mau tahu. Ada yang defense mechanism-nya jadinya salah satu nih ya, salah satu yang mungkin kemarin sempat populer panic buying gitu kan. Itu sebenarnya defense mechanism juga, sistem pertahanan diri kita. Ketika kita ngerasa takut, wah takut nih corona bakal karantina. Oke, langsung langsung panik terus jadinya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu untuk mempertahankan diri kita. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, next. Next. Nah, oke. Nih, aku menjelaskan sedikit kenapa sih kita biasanya panik gitu loh sama kondisi kayak gini. Karena gini, panik itu kan merupakan salah satu manifestasi dari kondisi stres yang dialami manusia. Nah, tertuangnya itu ke dalam berbagai bentuk perilaku. Nah, perintah otak itu, jadi otak itu gini, biasanya dia memerintahkan zat kimia dalam tubuh yang disebut adrenalin yang membuat si detak jantung meningkat. Jadi ketika kita mendapatkan stimulus, ketika kita merasakan takut, otak itu kayak ngasih perintah ke tubuh untuk mengaktifkan si adrenalin kita, gitu. Ketika adrenalin meningkat, frekuensi nafas makin cepat dan akhirnya itu memicu aliran darah ke otot, gitu. Jadi ketika adrenalin meningkat, terus kita nafasnya jadi makin cepat, terus aliran darah semuanya naik ke otot, itu jadinya malah bikin kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Ketika kita tidak bisa berpikir dengan jernih, nafas kita tidak teratur, banyak yang kita kita khawatirkan, itulah akhirnya yang membuat si panik ini terjadi, gitu. Awal mulanya dari mana? Ya itu tadi, ketika kita berusaha menghindari si ancaman yang sedang terjadi. Oke, next. Nah, ini ya, jadi dampak dari panik itu sendiri apa sih sebenarnya gitu. Jadi tadi kita udah ngerasain yang namanya takut karena corona. Setelah takut kita jadi ngerasain panik. Terus dampaknya apa sih kalau misalnya kita udah mulai panik? Nah, jadi gini teman-teman, persepsi manusia terhadap sesuatu itu sangat berpengaruh terhadap rasa takut yang dialamin. Nah, kondisi panik itu akan memunculkan stres di dalam diri yang justru memperkuat persepsi manusia terhadap rasa takut. Jadi kalau kita panik, kita pasti akan makin merasakan takut gitu loh. Sehingga kalau misalnya kita panik, yang terganggu atau terhambat itu pasti proses berpikir. Yang pertama terganggu itu pasti proses berpikir. Kenapa? Seperti yang sebelumnya sudah aku jelaskan, ketika panik, aliran darah itu naik ke otak. Aliran darah itu semua naik ke otak, terus, nafas juga mulai terengah-engah. Ketika nafas mulai terengah-engah dan aliran darah naik ke otak, proses berpikir jadinya terganggu. Proses otak yang jadinya terganggu. Makanya akhirnya berpengaruh terhadap si proses berpikir kita, gitu loh. Itu dampak panik yang paling utama yang kita rasakan ketika, kita mempersepsi sesuatu terlalu buruk, gitu. Nah, ketika proses berpikir kita terganggu, ketika otak kita terganggu, pastinya juga akan berpengaruh sama si konsentrasi kita, gitu loh. Kita jadinya nggak fokus, kita jadinya bingung nih gitu, kayak mau ngelakuin yang mana dulu ya gitu, kok kayaknya mau ngelakuin ini nggak konsen, mau ngelakuin ini juga nggak konsen. Nah itu bisa jadi karena memang kita belum selesai nih dengan rasa panik kita sendiri, seperti itu. Next. Nah, gini, kalau kita membawa, dampak panik ini terhadap kondisi psikis dan fisik, jadi, kayak tadi, Esa itu kan sempat sempat cerita ya, dia itu sering ngerasa, cemas, dari perasaan cemas dia, terus tiba-tiba dia jadi pusing, lemes, bahkan sampai migrain, terus akhirnya berujung ke tidak mau melakukan aktivitas terkait mikir, gitu kan. Nah, kenapa ya itu bisa terjadi? Jadi gini teman-teman, fisik dan psikis itu adalah 2 aspek yang sebenarnya merupakan satu kesatuan di dalam, tubuh manusia. Jadi nggak ada tuh istilahnya kayak, "Oh fisik lebih penting dari psikis," atau "psikis lebih penting dari fisik," gitu. Enggak, pada dasarnya, fisik dan psikis itu satu kesatuan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya fisik kita terganggu, psikis kita juga pasti kena.
Pun sebaliknya. Kalau psikis kita terganggu, fisik kita juga pasti akan kena. Sama seperti yang tadi Esa jelaskan. Ketika Esa bilang, awalnya saya cemas. Cemas itu kan munculnya psikis ya. Awalnya saya cemas, terus tapi lama-lama saya jadi pusing, migrain. Nah, itu mempengaruhi, itu menunjukkan bahwa, oh ketika kita mengalami kondisi psikis yang terganggu, fisik kita juga pastinya jadinya akan terganggu gitu. Berakibatnya pada apa? Pada perilaku kita yang jadinya tidak efektif. Yang harusnya kita bisa ngerjain tugas, tapi karena psikis dan fisik kita terganggu, jadinya kita nggak bisa ngerjain tugas. Jadinya perilaku kita tidak efektif untuk menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Dan rasa takut atau stres juga mempengaruhi beberapa kondisi psikis dan fisik yang lain, seperti misalnya panik berlebih, bingung, merasa serba salah, sulit konsentrasi, gangguan pencernaan, sampai insomnia. Oke, next. Nah, terus kalau gitu apa dong yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kondisi psikis atau kesehatan mental kita? Jadi kalau tadi kan juga Esa sudah menyampaikan ya gitu terkait apa sih nih yang terjadi gitu selama kita harus di rumah aja gitu. Apalagi misalnya ketika eh, kita dituntut untuk school from home gitu. Nah, memang kalau dari cerita Esa pun kan kita sudah melihat bahwa ternyata ketika kita harus di rumah aja, terus kita harus school from home juga, anggota keluarga yang lain di rumah aja, itu berpotensi untuk justru menambah tingkat stres kita loh, khususnya ketika pandemi saat ini. Kebayang nggak sih gitu di luar udah apa ya, udah terpapar virus COVID-19. Kita udah tahu bahayanya seperti apa, kita udah tahu efek dan dampaknya seperti apa. Di rumah pun orang-orang rumah seperti itu kondisinya, gitu loh. Dan persoalan yang terjadi, kenapa kondisi itu bisa terjadi? Kenapa apa ya, hal-hal yang seperti Esa rasakan tadi bisa terjadi? Pertama, tadi aku sudah sempat singgung sedikit, tapi aku tambahkan lagi. Pertama itu tentang berubahnya kebiasaan dan gaya hidup. Tadi kan aku udah sempat singgung tuh terkait kita ini dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang baru, gitu loh. Nah, kenyataannya ada kalimat dipaksa gitu. Nah, kalau itu tadi ya gitu analoginya kalau kita dipaksa untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri, biasanya pasti prosesnya akan lebih susah, akan lebih lambat gitu loh berjalannya. Karena proses ini tidak kita kehendaki. Proses ini bukan sesuatu yang kita mau loh, teman-teman. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus merubah segala kebiasaan dan gaya hidup kita yang tadinya kita biasa untuk kita tahu jam berapa kita bangun. Setelah kita bangun kita tahu sejam kemudian kita akan keluar dari rumah karena harus sekolah, harus kerja, harus berkegiatan dan lain sebagainya. At least misalnya seminggu sekali kita pasti nongkrong sama teman-teman kita. Kita pasti ngopi sama teman-teman kita. Atau misalnya kita pasti kerja kelompok gitu. Ada aktivitas kita kumpul sama teman-teman. Ada aktivitas kita meeting atau rapat sama teman-teman untuk ngomongin organisasi, untuk ngomongin program kerja gitu. Tapi sekarang semua harus diubah. Gimana caranya semua itu bisa dilakukan dari rumah, gitu kan? Jadi ada yang namanya perubahan dari kebiasaan dan gaya hidup, makanya membuat si stres ini jadinya muncul gitu. Lalu yang kedua terbatasi interaksi dan aktivitas sosial. Jadi memang gini teman-teman, interaksi dan aktivitas sosial itu bisa memberikan peningkatan terhadap well-being kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan yang namanya afeksi dari situ atau perhatian dari situ gitu. Kita merasa bahwa kita tidak sendirian karena kita ketemu sama teman-teman, ada tempat di mana kita bisa berbagi, kita merasa nyaman, kita merasa diterima, kita merasa didengarkan gitu loh ketika kita bersama dengan teman-teman kita. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini, kita nggak bisa ketemu sama mereka secara langsung. Semua kayaknya harus by phone, lewat layar gitu kan, video call, segala macam gitu. Nah. Masa apa Mbak Yan? Masa apa ini? Bentar ya. Oke, jadi karena terbatasnya interaksi dan aktivitas sosial itu juga jadinya membuat kita cenderung merasa lebih stres. Karena kita kayak dikurung gitu. Kita kayak nggak boleh ketemu sama teman-teman kita. Apalagi mungkin ada juga teman-teman yang misalnya sekolahnya beda kota sama keluarga gitu kan, asrama misalnya, atau ngekos di mana, keluarga di mana gitu. Ini kan juga jadi dilema tersendiri pasti ya. Lalu yang ketiga personal space. Tadi udah sempat aku bahas di awal terkait personal space yang terganggu, udah nggak ada ruang nih buat masing-masing anggota keluarga. Jadi akhirnya semua masalah tuh numpuk jadi satu di dalam rumah gitu loh. Lalu yang keempat yaitu konflik antara keluarga yang berdampak pada kondisi mental kita pribadi.
Yang punya masalah kakak kita misalnya, tapi dia marah-marah di rumah. Akhirnya yang jadinya kena kita juga. Ayah misalnya lupa kunci pintu, terus ibu marah. Gara-gara persoalan itu jadinya berantem, debat segala macam. Kita yang jadinya stres ngedengerin mereka ribut setiap hari gitu. Itu beberapa gambaran sih biasanya teman-teman yang terjadi ketika kita menghadapi situasi saat ini. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Next. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang bisa kita lakukan, aku mau menjelaskan sedikit tentang si karakteristik remaja itu sendiri. Kenapa ini aku masukkan? Supaya teman-teman mendapatkan gambaran terkait saya ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Wajar nggak sih saya merasakan hal seperti ini? Wajar nggak sih kalau saya begini? Wajar nggak kalau misalnya solusi yang saya lakukan adalah seperti ini gitu. Jadi aku mau sedikit memberikan gambaran ke teman-teman karakteristik remaja secara psikologis ya gitu. Nah, kenapa kita membahas tentang how to maintain mental health di remaja? Karena memang remaja itu rentan sekali dengan isu kesehatan mental, gitu. Kenapa rentan? Karena memang dalam usia remaja, dalam posisi remaja, emosi itu masih cenderung belum stabil. Kalau teman-teman di sini yang masih usia remaja, berkisar 12 sampai 20 tahun, mungkin sering tiba-tiba kayak ngerasa pengen marah-marah gitu kan, terus nanti tiba-tiba ngerasa kayak, ya udah deh nggak apa-apa deh nggak marah-marah, saya ngerasa bersalah nih kalau marah-marah sama orang tua, gitu. Jadi memang secara emosi belum cukup matang, secara emosi belum cukup stabil, belum terlalu mampu dalam tanda kutip meregulasi emosi. Nah, karena belum terlalu mampu meregulasi emosi ini, makanya sangat rentan terkena isu kesehatan mental. Jadi lebih mudah stres, lebih mudah depresi, lebih mudah terganggu dalam berbagai hal secara psikis, gitu loh. Nah, emang apa aja sih gitu yang terjadi di masa remaja sampai kok jadinya begitu gitu? Kita tuh sangat apa ya, sangat tidak stabil terkait emosi. Jadi memang di usia remaja ini kan teman-teman pasti ada merasakan pertambahan berat dan tinggi badan secara fisik nih yang signifikan gitu. Misalnya yang tadinya mungkin ketika SD-nya tingginya rata-rata gitu, tiba-tiba begitu masuk SMP langsung menjulang gitu. Atau misalnya yang tadinya berat badannya biasa aja, tapi tiba-tiba pas SMP atau SMA jadi naik. Makanya kenapa anak-anak remaja ini sering banget nih galau sama berat badannya gitu kan, kok tiba-tiba naik gitu, terus kok jadi jerawatan gitu kan, dan lain sebagainya. Terus pasti kan ada perubahan bentuk tubuh juga ya, teman-teman sudah mulai menyadari bahwa ada beberapa bentuk tubuh teman-teman yang pastinya berubah secara fisik gitu. Nah, lalu ada perkembangan karakteristik seksual. Jadi di sini teman-teman sudah mulai bisa memahami karakteristik seksual teman-teman, gitu, orientasi seksual teman-teman, fungsi-fungsi seksual teman-teman sudah melakukan. Lalu, nah ini terlihat itu adalah keinginan untuk mencoba banyak hal baru. Makanya tadi ketika Esa bilang, Esa ikut organisasi juga, terus sekolah juga, terus bikin apa tuh namanya, bikin Instagram yang namanya Ruang Anak Muda gitu kan. Nah, itu sangat kalau coba hal-hal baru itu tidak salah, sama sekali tidak salah karena memang itu adalah proses yang dilalui untuk supaya kita bisa mengeksplorasi diri kita. Terkait apa sih minat kita, apa sih bakat kita, apa sih yang ingin kita lakukan ke depan untuk hidup kita, gitu. Nah, dalam ketika ketika anak remaja ini mulai tertarik dengan hal baru, diiringi juga gitu. Makanya kenapa tadi Esa bisa kepikiran untuk bikin ruang anak muda gitu loh, supaya bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi yang informatif terkait isu-isu yang sedang ada di masyarakat misalnya gitu. Kalau anak umur 10 tahun misalnya atau anak umur 7 tahun, belum tentu kepikiran untuk bikin itu. Kenapa? Karena memang secara perkembangan kognisinya juga belum sampai di situ. Gitu. Jadi kalau anak usia 7 tahun di bawah 12 tahun, itu tahap berpikir kognisinya itu masih konkret. Jadi ya mereka masih based on yang disuruh apa ya itu yang saya kerjain, yang saya lapar berarti saya makan gitu loh. Udah kayak sekongkret itu gitu. Tapi kalau anak-anak remaja
itu mulai abstrak berpikir ya, mulai idealis, mulai kayak punya pola pikirnya sendiri gitu loh. Nah, makanya kenapa mungkin kalau di sini ada orang tua ya atau teman-teman remaja sendiri yang merasa, kok kayak saya sering banget sih berantem sama orang tua saya akhir-akhir ini, kok kayak sering banget saya debat sama orang tua saya akhir-akhir ini. Karena memang usia remaja itu sedang mengembang pikirnya. Jadi mereka mulai berani untuk mengemukakan pendapat, mulai berani untuk bersuara gitu. Pun ketika bertemu dengan orang dewasa. Makanya kenapa seringkali di usia remaja tuh kok kayaknya anak remaja nih dalam tanda kutip ngelawan orang tua ya gitu. Padahal sebenarnya bukan ngelawan, tapi anak remaja ini sedang berusaha mengungkapkan apa sih yang ada di pikiran saya gitu loh. Nah, terus ada juga perubahan self concept dan self esteem itu tadi gitu, karena mereka merasa konsep diri mereka atau self esteem itu kan keberhargaan diri ya, rasa harga diri, karena mereka merasa konsep diri mereka, oh saya sudah besar, saya sudah mengerti soal A, saya sudah mengerti soal B, saya punya pola pikir seperti ini seperti ini seperti ini, boleh dong saya menyampaikan gitu loh. Nah selanjutnya mulai memiliki klik dan crowd. Klik itu apa? Crowd itu apa? Klik itu kalau teman-teman mungkin lebih kenal istilahnya kayak geng ya. Jadi kayak kalian punya geng, misalnya ini kayak gambar yang ini bisa dibilang sebagai klik. Jadi kayak kumpulan pertemanan yang jumlahnya kecil gitu. Kalau crowd itu kumpulan pertemanan yang jumlahnya lebih besar. Misalnya kalau teman-teman sekolah, crowd-nya teman-teman itu adalah teman-teman sekelas gitu. Jadi satu kelas itu disebut dengan crowd. Nah, klik itu adalah kalian pasti punya kan teman-teman dekat atau geng yang ada di dalam si kelas itu gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ketika mulai memiliki klik dan crowd ini, wajar remaja itu akhirnya jadi lebih kayak mengedepankan pertemanan. Apa-apa buat teman, apa-apa pengen nanyanya teman, apa-apa percayanya sama teman gitu. Nah, itulah makanya kenapa seringkali remaja sama orang tua berbeda pendapat karena memang remaja nih mulai mempertanyakan terkait ini orang tua saya ngertiin saya apa sebenarnya lagi menggurui saya ya gitu. Karena saat di usia remaja yang lagi dibutuhkan itu tadi diskusi, bertukar pikiran. Makanya kenapa mereka senang banget sama yang namanya berteman. Makanya kenapa di usia remaja senang banget organisasi lah, ketemu komunitas apa, berteman dengan siapa gitu. Karena itu proses pertukaran pikiran mereka terhadap pola yang berkembang di kognisinya mereka gitu. Sama yang satu lagi mulai terjadi gender intensification. Jadi mulai kita remaja itu mulai punya stereotip tentang sikap, perilaku serta gerakan. Misalnya contohnya gini. Kalau misalnya nih ya, ada remaja yang nilai, oh kalau misalnya teriak-teriak gitu, kalau perempuan teriak-teriak berarti attitude-nya kurang bagus, ini misal ya gitu. Ini misal, jadi kayak udah punya stereotip tersendiri terhadap suatu perilaku atau sikap ataupun gerakan, gitu. Kurang lebih untuk si karakteristik remaja. Jadi teman-teman sudah mulai bisa membayangkan ya, oh ternyata saya tuh kayak gini ya sekarang, lagi mengalami masa seperti ini, makanya pantas kok kayaknya segala hal itu jadinya saya lebih berani untuk ungkapkan. Terus kenapa setiap saya ungkapkan seringkali kok kayaknya saya debat sama orang tua saya gitu. Ya karena itu tadi gitu. Teman-teman sedang berusaha idealis dalam menyampaikan hasil pemikiran, tapi orang tua tetap berusaha untuk pikiran kalian. Makanya kadang sering terjadi bentrokan. Oke, next. Next. Nah, terkait dengan perkembangan kalian di usia remaja, kalian itu juga sebenarnya punya tugas loh. Sebagai remaja, teman-teman itu juga punya tugas, apa yang harus kalian lakukan. Jadi kan tadi udah dijelaskan nih karakteristik kalian seperti itu. Lalu apa yang harus kalian lakukan supaya perkembangan kalian secara psikis ini tetap berjalan. Jadi yang pertama, karena tadi ada perubahan pada tubuh secara signifikan, jelas kalian harus menerima dan memahami. Itu yang pertama, gitu kan. Kayak kalian harus mulai memahami, kenapa ya kok misalnya beberapa bagian anatomi tubuh saya mulai membesar. Kenapa saya beberapa bagian anatomi tubuh saya terasa sakit kalau misalnya tersentuh kayak gitu. Itu kalian harus mulai memahami, gitu. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan peran sosial. Jadi yang tadi, kalian ikut organisasi, kalian aktif di sekolah, kalian punya pertemanan yang terjaga, entah itu dengan klik atau crowd kalian, itu salah satu tugas perkembangan kalian. Kepuasan kalian secara sosial. Karena ketika kalian sudah merasa puas secara sosial di usia remaja, itu nanti jadinya akan berdampak pada
peran kalian di usia selanjutnya. Ketika kalian sudah mulai dewasa, kalian mulai bisa memiliki peran yang lebih luas dengan orang-orang gitu. Makanya kenapa di usia remaja selain mencapai kepuasan peran sosial, kalian juga harus memperluas relasi gitu. Lalu yang keempat itu mengembangkan kemandirian. Nah, ini nih teman-teman, seringkali di usia remaja saya juga pernah remaja ya gitu. Jadi ini kita sharing pengalaman aja. Seringkali di usia remaja kita tuh kan males ya gitu buat misalnya ngomong sama orang tua, atau kita takut buat ngomong sama orang tua terkait apa sih yang kita rasain, apa yang kita pikirin gitu. Atau kita tuh sebenarnya punya ide apa sih terkait sesuatu yang terjadi di rumah. Nah, itu nggak apa-apa untuk teman-teman sampaikan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tugas perkembangan kalian untuk mandiri. Mandiri di sini kan bukan berarti, oh saya bisa kok cuci piring sendiri, saya udah bisa kok masak sendiri di rumah kalau nggak ada orang tua, saya bisa kok ditinggal orang tua sehari atau 2 hari di rumah sendirian. Nah, mandiri di situ kan bukan hanya itu, tapi mandiri secara pola pikir, mandiri secara sikap, mandiri secara emosional gitu loh. Nah, salah satu caranya itu tadi, teman-teman harus berani mengungkapkan sama orang tua secara baik-baik pastinya terkait apa sih yang teman-teman rasain, atau mengajak orang tua berdiskusi gitu. Misalnya, "Mah, Pa, kenapa sih ribut terus di rumah?" gitu. Nah, itu sudah bisa kok kalian coba sebenarnya gitu. Lalu yang selanjutnya mempersiapkan tahap kehidupan selanjutnya, mengembangkan hubungan pribadi yang berkualitas gitu. Nah, jadi kalau di antara teman-teman misalnya ada yang sudah punya pacar, ada yang udah punya gebetan kayak gitu, itu salah satu langkah awal untuk teman-teman nanti mengembangkan hubungan yang berkualitas ke depannya gitu loh. Bukan hanya sama pacar atau pasangan, tapi sama pertemanan juga. Makanya kenapa kalau SMA nih, usia-usia SMA itu biasanya hubungan pertemanannya lebih langgeng, karena memang secara kualitas itu kalian sudah mulai mempertahankan gitu. Kalian sudah mulai memiliki satu sama lain ketika bersama dengan teman gitu. Nah, tugas selanjutnya itu mengembangkan keterampilan intelektual dan sosial serta memahami tanggung jawab dalam lingkungan sosial. Oke, next. Nah, kita masuk ke tips dan trik dalam menjaga kesehatan psikis atau kesehatan mental. Tadi aku udah jelasin nih, remaja itu kayak apa sih karakternya? Tugas perkembangan kalian itu seperti apa? Nah, karena kalian punya tugas-tugas perkembangan seperti itu, kalian punya karakter seperti itu, di situasi seperti ini, yang biasanya terjadi apa sih? Itu tadi, beberapa halnya sudah diungkapkan oleh Esa. Ketika dia bilang jadinya mulai merasa tertekan karena orang tua harus nyuruh ini, nyuruh itu, sementara kalian sekolah, terus mulai merasa, stres juga gitu kan, mulai merasa cemas dengan segala kondisi atau tugas yang menumpuk secara bersamaan gitu. Kenapa itu terjadi? Ya karena kalian sudah mulai bisa berpikir abstrak. Salah satu ciri berpikir abstrak itu adalah ketika kalian sudah mulai bisa memikirkan satu hal dengan hal lain secara bersamaan tanpa terganggu. Itu kan salah satu ciri berpikir abstrak. Kalau anak kecil gini, dalam satu waktu dia harus makan, tapi dia belum mandi gitu. Dia nggak akan panik, dia nggak akan bingung, dia nggak akan overthinking dengan itu. Kenapa? Karena ya udah gitu, saya sih tergantung orang tua saya nyuruh yang mana dulu, makan dulu apa mandi dulu gitu. Atau kalau misalnya, ayo adek mau makan atau mau mandi, terus misalnya anak kecilnya males mandi gitu kan, ya udah makan dulu gitu. Atau malah bisa jadi nggak mau dua-duanya karena emang nggak suka dua-duanya. Terus reaksinya apa ya? Paling nangis, udah sesimpel itu kalau anak kecil. Tapi kalau kita, anak remaja, kan nggak bisa kayak gitu. Kita belum makan, kita belum mandi juga, tapi ada deadline tugas. Nah, mulai bingung tuh kita, aduh ini mana duluan yang dilakuin ya gitu. Kita gerah nih belum mandi, tapi satu sisi lapar juga. Tapi deadline tugas setengah jam lagi, misalnya kayak gitu. Mulai deh tuh kita muter otak, ini mana dulu yang harus dilakuin. Nah, ketika kita muter otak, bingung mana yang harus dilakukan, muncullah tuh kondisi-kondisi stres, panik, terus akhirnya jadi bikin kita tidak produktif dan lain sebagainya. Nah, kalau gitu supaya bisa menghindari hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, adalah melakukan latihan relaksasi pernafasan. Nah, kesannya kan kayak, relaksasi pernafasan, emang nafas saja harus dilatih gitu. Kan tiap hari kita nafas. Nah, kadang ini yang kita lupa ya. Jadi kalau nafas itu, relaksasi pernafasan ini beda dengan kita nafas seperti biasa. Kalau misalnya kita nafas seperti biasa ya udah gitu kan, asal hembus buang gitu. Tapi di relaksasi pernafasan ini
kita ada rumusnya teman-teman. Jadi pertama kalian tarik nafas dulu dalam-dalam melalui hidung dalam 3 hitungan. Jadi tarik 3 hitungan lewat hidung, setelah itu tahan selama 4 hitungan. Nah, ketika teman-teman menarik dan menahan nafas ini, itu kalian sambil mensugestikan diri kalian. Gitu. Sampai akhirnya kalian membuang nafas perlahan melalui mulut dalam 3 hitungan. Jadi ketika kalian narik nafas, terus kalian tahan, terus kalian buang, itu tuh sambil kalian sugesti secara positif, kalian bilang dalam diri kalian, oke, saya mampu, saya bisa, saya akan melewati semua ini, saya hebat, saya pintar, saya baik, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian lakukan terus secara rutin. Bahkan kalau perlu ketika kalian bangun tidur, atau juga ketika kalian mau tidur gitu. Kalian lakukan terus sampai kalian benar-benar merasa tenang. Kenapa? Supaya oke, ini dikit lagi kok si materinya. Kenapa? Supaya kualitas kalian juga bisa lebih terjaga gitu ketika ketika kalian mulai bisa sih mengatur nafas ini. Karena kalau posisi kalian sudah mulai tenang, kalian itu bisa menghadapi berbagai persoalan ke depan juga dengan lebih baik. Next. Nah, pilah sumber informasi. Di awal tadi Kak Ayun sudah menyampaikan banyak sekali informasi terkait COVID-19 ini yang bikin kita jadinya cemas, yang bikin kita jadinya panik berlebih. Nah, memilah sumber informasi itu menjadi solusi yang paling efektif, teman-teman. Jadi kalian harus menyaring mana informasi yang perlu saya baca, mana informasi yang nggak perlu saya baca. Kalau sekiranya informasi ini bisa bikin saya panik, ya udah nggak usah dibaca. Jadi dilewatkan saja, kayak gitu. Next. Kita agak lebih cepat ya, sorry. Mendengarkan musik dengan ritme nada yang rendah. Jadi, menurut penelitian psikologis, banyak sekali penelitian yang sudah merekomendasikan teman-teman untuk mendengarkan musik dengan ritme nada yang rendah untuk membuat kalian bisa lebih tenang supaya performa kognisinya meningkat, mengurangi stres juga, dan akhirnya membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Jadi mungkin ini bisa dicoba sebagai pembiasaan ya. Next. Atur pola tidur. Nah, jangan lupa school from home itu bukan berarti kalian harus belajar 24 jam ya. Jadi kalian harus tetap meneliti dahi atau kepala. Nah, itu tuh biasanya bisa memperlambat aktivitas prefrontal cortex. Kenapa sih kita biasanya susah tidur? Ketika kita susah tidur, biasanya otak kita tuh lagi banyak bekerja. Otak kita dipakai terlalu banyak mikir. Nah, gimana kita mau santai, gimana kita mau rileks dan tidur pulas kalau otak kita aja masih bekerja. Next. Hmm. Nah, nih buat teman-teman yang di rumah aja. Pertama, jangan lupa tetap menjalankan hobi. Tadi Esa sudah melakukan ya, tetap melakukan hobinya, terus tetap bersihin kamar juga gitu. Karena dari hobi inilah kita bisa tetap merasa happy melakukan sesuatu gitu. Lalu melakukan sesuatu yang baru. Contoh yang tadi Esa lakukan adalah membuat Instagram @ruang.anakmuda. Nah, dengan melakukan sesuatu yang baru, biasanya kita akan menjadi lebih tertantang untuk bergerak gitu loh. Karena apalagi kalau kita merasakan dampak yang positif setelah kita melakukan hal yang baru tersebut. Yang ketiga, olahraga. Ini juga udah Esa lakuin. Karena kenapa teman-teman? Olahraga itu bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik, tapi juga kondisi mental kita. Karena tadi udah aku bilang ya, fisik dan mental itu kan satu kesatuan. Jadi kalau fisik kita sehat, mental kita juga pasti sehat. Next. Self-care. Nah, jangan lupa untuk tetap me time, teman-teman, gitu. Jadi kalian harus tetap bisa mengatur kapan saatnya saya, aduh pengen di kamar deh dengerin lagu pakai headset doang, atau aduh pengen di kamar deh nonton drama Korea, aduh pengen di kamar deh misalnya main game, aduh pengen di kamar deh teleponan sama pacar, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalian harus tetap punya waktu untuk me time, waktu untuk self-care, merawat, dalam tanda kutip, merawat diri kalian sendiri supaya bisa mengatur emosi kalian juga. Nah, lalu ini yang paling penting buat teman-teman yang school from home. Jadi tadi Esa sempat cerita, dari jam setengah 8 atau jam 8 biasanya sudah mulai mengkondisikan untuk sekolah ya. Tapi orang tua biasanya nyuruh atau minta tolong mengerjakan pekerjaan rumah. Nah,
Nah, coba teman-teman mulai mengatur ruang belajar sendiri di rumah. Biasanya bisa di mana? Nah, coba kalian atur ruang yang benar-benar membuat setting itu sekolah kalian memang sedang belajar, hampir sama dengan bangku sekolah, ada mejanya, ada bukunya, ada, eee, alat tulis dan lain sebagainya. Anggota kalian di ruangan itu sedang sekolah gitu loh, dan nggak usah takut untuk menyampaikan pada anggota keluarga tentang kondisi yang sedang kalian alami. Misalnya, "Mah, Pak, aku lagi belajar, aku di sini, aku di sini." Atau misalnya, "Tolong ya dari jam 8 sampai jam 12 aku jangan diganggu dulu. Nanti jam 12 sampai jam 1 aku istirahat kok." Misalnya gitu. Nah, jam 1 sampai jam 3 aku harus sekolah lagi. Setelah itu barulah aku bisa istirahat dan membantu, mama papa di rumah. Misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa disampaikan kok. Oke, next. Tetap bersosialisasi. Nah, seperti yang tadi sudah diungkapkan, bersosialisasi menjadi salah satu tugas perkembangan remaja. Nah, jadi jangan sampai situasi social distancing atau di rumah aja, itu malah bikin kalian jadi terisolasi juga secara sosial, gitu. Artinya, kalian harus tetap terhubung gitu loh, entah itu dengan keluarga, pasangan, sahabat. Kalian harus sangat memanfaatkan media sosial saat ini atau teknologi untuk bisa tetap terhubung dengan orang-orang di luar sana. Pastinya kualitasnya tidak akan sebesar ketika kalian bertemu langsung, pasti. Tapi situasi yang sekarang harus dipahami, bertemu secara virtual gitu atau FaceTime seperti ini itu jauh lebih efektif dibanding tidak sama sekali atau hanya melalui chat gitu loh. Karena FaceTime itu kan kita bisa lihat ekspresi, teman kita ya gitu. Nah, itu membuat kita merasa fulfill secara sosial gitu loh. Membuat kita merasa bahwa kita memang tidak sendiri dan diterima dan, ada ruang atau tempat kita merasa aman dan nyaman ketika bersama teman. Lalu selanjutnya itu diskusi dengan keluarga. Nah, ini loh teman-teman yang mungkin sering miss ketika kita sudah di rumah aja, banyak konflik dengan keluarga, banyak perdebatan di dalam keluarga. Akan menjadi lebih sulit ketika kita tidak mau mencoba berdiskusi. Akan menjadi lebih sulit ketika kita tidak mau menyampaikan apa yang menjadi keresahan dan ketidakenakan kita, gitu loh. Karena kan pasti tiap anggota keluarga punya problemnya masing-masing, gitu. Nah, makanya kenapa diskusi, berkomunikasilah supaya kita bisa nemu solusinya apa, gitu loh. Komunikasi sendiri kan fungsinya itu bukan hanya sebagai pertukaran informasi, tapi juga, bisa memelihara kelekatan dan menjaga kualitas hubungan dengan anggota keluarga. Karena adanya pertukaran afeksi di situ. Ada pertukaran kepedulian, pertukaran rasa sayang, pertukaran rasa aman, pertukaran rasa nyaman melalui yang namanya komunikasi. Jadi, si miss-miss yang tadi tuh di awal-awal yang kayaknya, tuntutan sana, tuntutan sini, anggota keluarga yang moody, anggota keluarga yang marah-marah mulu, itu bisa mulai diminimalisir kalau kita sudah mau membuka si komunikasi di dalam keluarga, begitu. Next, kalau nggak salah terakhir deh. Nah, yang terakhir, jangan lupa bahagia. Kenapa aku nggak bilang harus bahagia? Karena gini, dalam situasi seperti ini, seperti yang tadi udah aku bilang ya, emosi kita itu kan nggak cuma bahagia. Kita pun harus merasakan yang namanya sedih. Kita harus merasakan yang namanya takut. Kita harus merasakan yang namanya jijik, kecewa, dan lain sebagainya. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa kecewa, nggak apa-apa. Teman-teman, lepaskanlah perasaan kalian itu. Tapi, jangan lupa untuk tetap kembali bahagia. Jangan lupa untuk tetap mengembalikan emosi-emosi kalian ke emosi positif lagi. Gitu loh. Makanya kenapa nggak apa-apa kalian merasakan berbagai kekhawatiran dan emosi-emosi negatif, tapi setelah itu lakukan hal-hal yang bisa membuat, perasaan-perasaan kalian yang negatif itu jadi menghilang. Contoh yang tadi Esa lakukan ya, aku ngasih contohnya ke Esa. Ketika Esa mulai merasakan yang namanya, cemas, terus akhirnya jadinya berdampak ke pusing, migrain, terus dia jadi nggak mau melakukan aktivitasnya, nggak apa-apa, kamu biarkan dulu diri kamu untuk istirahat, biarkan dulu diri kamu untuk tenang, karena bisa saja kamu sedang mengalami yang namanya overthinking, terlalu banyak hal yang kamu pikirkan. Nah, ketika kamu sudah mulai tenang, barulah di situ kamu mencoba mencari solusi apa yang saya bisa lakukan. Nah, salah satu solusi yang bisa kamu lakukan itu tadi, menulis positive words atau kata-kata positif, lalu, membersihkan rumah, lalu olahraga. Nah, itu akhirnya kan cara-cara yang bisa dilakukan supaya Esa atau teman-teman yang lain tetap tidak melupakan yang namanya bahagia meskipun dalam situasi
apapun. Begitu teman-teman kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Oke. Saya kembalikan ke Kak Ayun. Oke. Wow, tadi udah banyak banget ya maksudnya informasi-informasi yang ditanggapi oleh Kak Indah berdasarkan tadi pengalaman Esa secara langsung sebagai remaja yang mengalami dampak, kemudian juga ada tips and tricks dan juga ada indikasi perkembangan-perkembangan yang bisa kita lakukan sebagai remaja. Nah, kemudian ini juga udah ada yang bertanya Kak Indah, mungkin nanti juga mungkin Esa kalau mau menambahkan atau mau bertanya juga bisa. Ini aku ada pertanyaan, langsung aja ya kita ke pertanyaan. Nanti teman-teman mengingatkan lagi teman-teman peserta kalau mau bertanya bisa di room chat, nanti akan dibantu oleh FKDD akan mengumpulkan dan diinformasikan ke saya dan saya sampaikan. Tadi kan tadi Kak Indah udah cerita soal apa sih tips and triknya ketika kita mengalami kecemasan terus gitu atau gangguan kesehatan mental, atau juga tadi juga ada indikasi apa ya, karakteristik remaja. Nah karakteristik ini tuh penting banget. Karakteristik remaja itu kan kadang kita sendiri nggak menyadari ya, kalau misalnya kalau nggak diajarin mungkin di sekolah atau orang tua kita memberikan informasi atau kita baca-baca sendiri gitu. Nah bahkan dia nggak tahu nih ternyata kita mengalami ini. Nah, bagaimana sih remaja itu mengidentifikasi dirinya Kak kalau dia itu ternyata mengalami gangguan kesehatan mental? Oke. Jadi gini Kak Ayun, hal pertama yang bisa kita lihat untuk kita nih terkena gangguan kesehatan mental nggak ya gitu. Pertama, ketika kita mulai mempertanyakan, saya ini baik-baik aja nggak ya? Saya terkena gangguan mental nggak ya? Nah, ketika kita mulai mempertanyakan kondisi kita, berarti kita tidak cukup yakin bahwa kita baik-baik aja. Itu pertama. Kalau kita yakin kita baik-baik aja, kita nggak mungkin mempertanyakan. Itu yang pertama. Gitu. Tapi ketika kita mulai merasakan bahwa, oh, kayaknya saya nggak baik-baik aja, coba teman-teman jangan langsung, misalnya jangan langsung jumping, oke saya harus ketemu psikolog, saya harus ketemu psikolog. Coba untuk kalian curhat dulu, entah itu sama keluarga, entah itu sama teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali psikolog-psikolog di Amerika pun justru menyarankan curhatlah dulu sama orang-orang terdekat sebelum kalian menemui profesional. Karena bisa jadi kalian tuh sebenarnya nggak punya masalah, tapi kalian menganggap itu sebagai masalah. Gitu. Kalian hanya berkutat dengan pikiran kalian, berkutat dengan ketakutan. Gitu. Ada yang salah nih kayaknya sama saya gitu. Padahal belum tentu. Kenapa ininya curhat? Kenapa solusinya curhat? Karena ketika kita bercerita, itu secara tidak langsung membantu kita untuk menguraikan masalah-masalah yang ada di dalam pikiran kita. Gitu. Ketika kita cerita satu-satu kan pasti keluar. Mulailah nanti kelihatan benang merahnya tuh apa. Oh, masalah kita tuh A, B, C, D, E. Nah, kalau masalah sudah terurai, sudah mulai kelihatan nih masalahnya apa aja, kan kita juga jadi mulai tahu solusinya apa. Kita mulai bisa memetakan, oh ternyata saya kayak gini. Kalau ternyata solusinya bisa ditemukan melalui curhat, atau misalnya kayak dari teman-teman atau keluarga bisa memberikan saran yang sekiranya efektif, maka tidak diperlukan untuk ketemu ke psikolog gitu atau psikiater. Artinya gangguan mental tidak ada, artinya kesehatan mental masih terjaga. Karena stres itu sangat wajar. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya stres. Justru pertanyaan kalau kita nggak pernah stres gitu. Karena normalnya manusia pasti stres. Ya benar gitu kan Kak. Kalau kita bahagia terus pertanyaan dong kapan sedihnya nih orang gitu kan. Itu gitu. Jadi stres itu sangat wajar teman-teman. Nah, kecuali kalau ketika kalian sudah cerita sama teman, udah cerita sama keluarga, tapi kok masalah nggak selesai-selesai, aktivitas kalian mulai terganggu, konsentrasi kalian mulai terganggu, jam tidur mulai terganggu. Nah, itu barulah kalian harus menemui yang namanya profesional. Gitu. Kalian cerita efek yang kalian rasakan terhadap aktivitas sehari-hari apa, secara fisik dan psikis yang kalian rasakan juga apa. Gitu loh. Jadi memang diawali dulu lah coba dengan curhat sama teman-teman atau keluarga terdekat.
Kalau sekiranya belum juga menemukan solusi dan malah makin memperparah kondisi kalian, artinya itu sudah waktunya kalian untuk menemui profesional gitu. Oke, iya. Oke, makasih Kak Indah. Esa gimana? Kalau dari Esa gimana? Ada apa namanya? Ada yang mau di-sharing? Tadi sudah mendengar penjelasan dari Kak Indah, terus itu udah diinformasikan bahwa ya remaja itu karakteristiknya seperti ini loh. Oh ternyata, terus itu yang selama ini memang siapa Esa alamin. Ada Esa mau ada pendapat atau pertanyaan atau yang mau ditambahkan? Iya, mau coba ini Kak, antara hubungan remaja sama orang tua. Banyak banget juga teman-teman aku yang cerita sama aku, bahkan aku sendiri nih Kak, kita tuh bener-bener pengen mencoba, kita tuh emang senengnya itu diskusi gitu loh Kak sama orang lain, tapi kesannya orang tua itu kurang bisa kayak, entah gimana ya, kurang bisa mendengarkan atau kayak kurang memahami kita. Jadi kayak ketika aku sendiri Kak mau kayak mengungkapkan pendapat aku itu kayak udah langsung kayak di stop gitu Kak. Istilahnya apa ya? Istilahnya kayak udah kayak ditolak duluan gitu loh Kak sebelum aku ngomong kayak gitu. Bahkan tentang kayak sekolah, aku mau kesini, aku mau jelasin kayak gitu ya. Itu orang tua itu udah rasanya itu kayak udah punya kayak prinsip sendiri gitu loh Kak. Jadi susah dan teman-temanku itu juga ada yang kayak gitu. Dan rasanya itu kayak nggak enak banget loh Kak. Kan juga kayak misalnya yang biaya, kita pengen milih, kita itu pengen memperjuangkan sekolah ini, tapi orang tua itu kayak udah punya pilihan sendiri kayak gitu. Kak, aku juga mau tanya sama Kak Ida, sebenarnya gimana sih Kak caranya kita membagi antara waktu kita untuk sekolah, keluarga, sama organisasi, biar kayak bisa seimbang gitu loh Kak. Karena aku tuh pas kayak sekolah biasa, organisasi biasa itu kayak rasanya itu kayak ya sering pulang malam, terus ya kayak rasanya itu gimana ya Kak, pernah kayak apa ya, stres atau gimana ya Kak, pokoknya rasanya itu aku tuh kayak capek gitu loh Kak, sampai weekend itu juga masih ada kegiatan kayak gitu. Gimana sih Kak caranya kita agar bisa seimbang gitu loh Kak? Ya itu dua tadi Kak. Mungkin sebut pandemi ini, Ya. terus orang tua juga merasa overwhelmed sama apa yang terjadi, terus akhirnya ketika anak mau bercerita, ya anak Betul. akhirnya menjadi ini ya, menjadi pelampiasan gitu, ya itu coba gimana itu Iya, jadinya ada kayak ada kekerasan di rumah jadi. Ya jadi gini sebenarnya Kak Ayun sama Esa ya, memang yang selalu jadi dilema ketika ada anak remaja di dalam rumah itu adalah bagaimana interaksi antara orang tua dan remaja gitu. Jadi gini, dalam setiap penjelasan terkait perkembangan remaja, kita itu tidak bisa memisahkan antara remaja sama orang tua. Itu pasti selalu berkaitan. Kenapa? Karena remaja berkembang, orang tua pun pasti harus berkembang dong, gitu kan. Nah, ketika remaja mencoba untuk menyampaikan pendapatnya, makanya kenapa diharapkan orang tua pun untuk mau mendengarkan. Gitu. Seringkali, sebenarnya gini ya, yang jadinya wajar terjadi pada orang tua itu kan apa ya, ibaratnya membesarkan kita dari kita kecil, kayak semua hal yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang orang tua kerjakan. Ibaratnya kita nggak bisa jalan kalau bukan orang tua yang nuntun, gitu. Kita nggak bisa nulis kalau bukan orang tua yang ngajarin, misalnya gitu. Nah, akhirnya itu jadi pola, jadi kebiasaan dalam tanda kutip, yang secara tidak sadar dirasakan orang tua bahwa, oh, anak ini tuh masih di bawah tuntunan saya, gitu. Anak ini tuh di bawah kontrol saya, gitu loh. Makanya kenapa sering mungkin kalau Esa merasa, kok setiap kali saya mau ngomong, setiap kali saya mau berpendapat, kayak langsung diblok gitu. Kayak, enggak, udah gitu. Ini aja gitu. Makanya kenapa mungkin istilahnya gini ya, kita sering dengar istilahnya, orang tua tuh tahu yang terbaik buat kamu gitu. Atau misalnya, orang tua tuh pengen yang terbaik buat kamu. Iya benar, pasti gitu. Orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak, ingin memberikan yang terbaik buat anak gitu. Nah, tapi terkadang kita lupa menanyakan sama anak maunya apa gitu. Kamu maunya apa? Kamu sukanya apa? Nah, solusinya seperti apa? Memang tidak mudah. Saya nggak bisa bilang mudah, tapi saya nggak bisa bilang nggak bisa juga gitu. Tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa kan.
gitu loh. Nah, pasti butuh proses, pasti butuh waktu. Bukan berarti misalnya kita masuk usia remaja, kita udah SMA 17 atau 18 tahun misalnya. Terus tiba-tiba kita udah langsung bisa ngomong sama orang tua dan orang tua sudah langsung mengerti. Belum tentu gitu loh. Pasti butuh yang namanya eh, penyesuaian lagi-lagi karena kan ada perubahan nih, perubahan di diri anak nih, di diri kamu sebagai remaja gitu. Nah, yang namanya penyesuaian ini kan dibutuhkan pembiasaan. Jadi kalau sekali dua kali kita coba diskusi gagal, sekali dua kali kita coba diskusi di blog sama orang tua, nggak apa-apa, coba terus karena lama-lama orang tua juga akan mengerti, oh anak saya sudah mulai berani bicara, anak saya sudah mulai mau berpendapat gitu loh. Jadi nggak apa-apa, dicoba terus. Nah, sama yang kedua, kayak misalnya tadi terkait Esa pengen nyoba sekolah yang ini gitu, tapi udah ditentuin sama orang tua yang ini gitu. Itu gimana? Kayak gitu. Nah, hal yang bisa dilakukan pertama gini. Saya coba sharing pengalaman saya juga terkait waktu itu gitu ya. Saya juga bukan berarti ketika usia remaja terus langsung bisa deal gitu sama orang tua menerima saya dengan baik, terus saya nggak ada konflik sama orang tua, nggak pernah ribut gitu kayak enggak. Saya tuh dulu zamannya remaja ribut terus sama orang tua saya, debat terus sama orang tua saya. Tapi akhirnya apa yang saya lakukan? Saya terus usaha, saya terus berusaha setiap ada masalah apa, saya pelan-pelan ngomong sama ibu saya atau sama ayah saya, jadi gini loh gitu, Pak, Bu, Indah boleh nggak ngomong? Indah izin bicara boleh nggak? Gitu loh. Jadi kita pun sebagai remaja masuknya jangan, Ma, Pak, gimana sih? Aku tuh nggak bisa kayak gini, aku tuh gini. Nah, kita juga masuknya jangan dengan hal yang tidak menyenangkan. Kita coba masuk dengan tetap menghargai mereka sebagai orang tua. Pak, Bu, boleh nggak aku ngasih pendapat? Misalnya kayak gitu. Nah, kalau di awal-awal masih kayak ditolak atau masih dianggap kayak anak kecil kamu, gitu kan, nggak apa-apa. Lama-lama kan mereka akan mulai terbiasa. Gitu loh. Nah, ketika kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, tapi tidak didukung oleh orang tua justru malah menyuruh kita melakukan hal yang lain, kalau memungkinkan, coba untuk lakukan dua-duanya. Kita lakukan apa yang kita mau, kita lakukan juga apa yang orang tua kita mau. Lalu lihat hasilnya. Kalau ternyata hasilnya kita keterimanya di pilihan orang tua, ya udah mau nggak mau kita ikut pilihan orang tua. Tapi kalau kita keterimanya di pilihan kita dan tidak dipilih orang tua, nah ini kan bisa menjadi lahan kita untuk diskusi sama orang tua. Mah, Pah, aku keterima di pilihan aku nggak keterima di pilihan Papa. Mungkin aku memang lebih berbakat di pilihan aku. Atau ya karena aku memang lebih pengen di sini, Mah, Pah. Nah, jadi akhirnya kan pikiran orang tua terbuka. Oh iya, anak saya ternyata memang lebih mampu di pilihannya dia. Memang lebih minat di pilihannya dia. Gitu. Nah, kalau ternyata misalnya keterima dua-duanya, pilihan papa keterima, pilihan kamu keterima. Nah, jadikan bahan diskusi lagi. Gimana nih, Pak? Papa kenapa pengen saya di situ? Gitu. Kalau saya pengen di sini karena saya ini. Jadi buka diskusi terbuka. Jadi kita tidak hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi kita juga dengarkan alasan orang tua kita tuh apa sih, gitu loh. Ya kayak kita diskusi sama teman kita, gitu. Kita kalau diskusi sama teman pasti kan nggak hanya sekedar kita nyampein pendapat dong, tapi kita juga somehow harus mendengarkan pendapat dari teman kita. Nah, itu terkait komunikasi antara orang tua dan remaja. Karena benar yang tadi Kak Ayun bilang, ini untuk gambaran sama teman-teman semua ya gitu. Dulu juga ketika saya remaja, saya sangat egosentris, saya sangat pokoknya semua tuh saya harus dengerin saya maunya gini gitu. Dulu saya ketika remaja juga gitu. Tapi ketika usia sudah berlanjut, saya menyadari bahwa orang tua itu juga punya banyak sekali pemikirannya sendiri gitu. Karena gini, orang tua kan juga manusia ya, gitu. Mereka pun berkembang, mereka pun punya masalah. Mereka pun pasti punya pemikiran dan keinginan-keinginan sendiri, gitu loh. Artinya, bisa saja dari pemikiran dan keinginannya tiba-tiba mereka merasakan emosi-emosi yang negatif gitu. Tanpa sengaja mereka lampiaskan ke anak, tanpa sengaja mereka lampiaskan ke anggota keluarga gitu. Itu jadinya sangat wajar sekali, teman-teman, gitu. Makanya kita juga harus memahami kondisi orang tua kita. Coba buka komunikasi yang bukan hanya sekedar kita yang menyampaikan, tapi coba kita gali dulu gitu dari orang tua kita. Kenapa sih, Pak, kok Papa pengen aku sekolah di situ? Emang bagusnya apa? Emang menurut Papa kelebihannya apa? Kayak gitu. Barulah kita bisa menyelipkan kita maunya apa, alasan kita apa. Seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan kedua apa? Saya lupa. Tadi kan udah yang soal membuka komunikasi ya sama orang tua.
yang karena tadi minta orang tua maunya ini, tapi si kadang remaja maunya ini. Nah melanjutkan itu, ini ada pertanyaan yang nyambung nih. Kadang kan kalau misalnya kita akhirnya terbawa atau mungkin ya udahlah aku mau ikut kemauan orang tua. Nah akhirnya juga ada perasaan emosi nih sama remaja nih kan Kak Indah. Ada perasaan, ini pertanyaannya dari Cynthia Deni Putri, dia bilang kadang banyak remaja yang tidak menyadari emosi perasaan yang sedang dialami, sedih, marah atau kecewa. Apa bisa dilakukan untuk membantu remaja menyadari emosi yang sedang dirasakan untuk kemudian mereka bisa menerima emosi tersebut dan menemukan solusi mengatasi berarti maksudnya gimana sih sadar kalau kita lagi emosi dan gimana remaja itu sendiri menangani perasaannya sendiri gitu misalnya. Oke. Kadang gini Kak Ayun, kita itu seringkali sebagai manusia terlalu dalam tanda kutip meribetkan apa yang kita alamin, apa yang kita rasain gitu loh. Sering banget. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara kita menolak apa yang kita rasakan, dengan cara kita mengganti apa yang kita rasakan. Misal, kita ngerasa sedih nih, gitu. Kita ngerasa sedih, tapi kita tidak bisa menemukan alasan kenapa kita sedih. Kok saya pengen nangis ya? Tapi kenapa juga saya nangis? Saya kan lagi nggak kenapa-napa. Udah deh, apaan sih gitu. Jadi akhirnya kita kayak memaksa diri kita untuk tidak merasakan emosi tadi. Padahal secara psikis kita bisa kok, bisa banget kita tiba-tiba sedih tanpa kita ngalamin sesuatu yang menyedihkan. Karena jadi gini, dalam tubuh manusia ada sesuatu yang namanya alam sadar, ada alam bawah sadar, gitu loh. Dan alam bawah sadar itu kapasitasnya jauh lebih besar daripada si alam sadar kita. Artinya 70% kurang lebih badan kita ini dikuasai oleh alam bawah sadar. Misal, bisa aja kita bisa merasa sedih karena misalnya kita kurang tidur, gitu loh. Kebetulan sinyal yang dikirim dari otak itu adalah si rasa sedih. Kita kurang tidur, terus kita lelah, kita energinya berkurang, terus jadinya kita bawaannya pengen nangis. Dan itu kan tidak kita sadari, gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi emosi kita? Ketika kita sedang diam, ketika kita sedang tiba-tiba merasakan sesuatu, let it them, biarkan itu terjadi, let it go, gitu. Makanya tadi saya bilang, saya nggak bilang untuk terus bahagia, tapi jangan lupa bahagia, ya itu tadi. Apapun emosi yang kita rasakan, kasih waktu, kasih tempat untuk diri kita merasakan hal itu. Gitu. Kalau kita mau marah, kita misalnya mau marah, silahkan, nggak apa-apa, jangan ditahan. Misal gini, kecuali gini loh teman-teman. Aduh, saya mau marah, tapi saya lagi di tempat umum. Misalnya biasanya saya kalau marah harus teriak-teriak, misalnya gitu. Tapi lagi di tempat umum, nggak mungkin dong saya teriak-teriak. Terus caranya harus gimana? Caranya kita bisa pergi sebentar ke tempat sepi, tempat yang kita cuma sendiri, kita coba lampiaskan di situ. Atau misalnya ya udah kita mundur dulu dari kerumunan, coba tenangkan diri kita dulu, entah itu atur nafas atau misalnya kayak minum air putih gitu kan. Setelah cukup tenang baru kembali lagi ke si lingkaran yang kita gitu. Jadi kalau dibilang gimana caranya mengenali emosi, saya rasa manusia itu pasti kenal sama emosinya. Pasti bisa ngerasain emosinya. Hanya yang kadang jadinya sulit, kita yang sering kali menutup perasaan-perasaan kita sendiri. Misal gini deh Kak Ayun, kenapa sih kita tuh sering banget baru berhenti beraktivitas kalau udah pingsan atau udah tumbang? Capek. Nah, iya udah kan? Sakit baru ya. Benar. Padahal yang namanya fisik nggak mungkin tiba-tiba drop kan Kak Ayun, pasti kan ada proses ya. Yeah. Misal dari sebelum demam pasti kita pilek dulu, pasti kita batuk dulu, terus badan mulai greges gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu kan sebenarnya badan udah ngasih sinyal ke kita. Nih kamu lagi kecapean nih, istirahat dulu yuk gitu. Tapi kita maksa, kita enggak kok, orang masih bisa kok. Belum tumbang kok gitu. Enggak kok, masih pilek biasa, belum demam gitu. Besok begitu ketika udah demam, malah makin susah kita gitu kan, malah makin repot urusannya. Sama seperti psikis, sama seperti emosi. Badan kita tuh selalu ngasih sinyal kok gitu. Nggak apa-apa yuk, nangis aja yuk, nangis gitu. Tapi kadang kita yang kayak, enggak, saya kuat gitu. Yeah. It's okay not to be okay gitu. Iya, karena gitu. Kan kalau misalnya badan kita merasa udah nggak enak, ya otomatis mental kita untuk ngejalanin apa-apa tuh jadi nggak enak ya Kak Indah ya. Iya, benar-benar. Nah, mungkin kita di pertanyaan selanjutnya sambil meneruskan diskusi.
Ini ada 2 pertanyaan yang sebenarnya hampir sama, cuma saya rakap aja ya. Misalnya ini pertanyaan dari Risma dan Maura. Nah, pada biasanya nih kan kita tuh pengen cerita ke teman, atau saat ini kan ada lembaga-lembaga psikologi yang membuka jasa konsultasi. Nah, itu kan salah satu upaya kita untuk bercerita ya, misalnya mungkin ke profesional atau ke teman dekat. Nah, bagaimana sih kita menjamin keamanan cerita kita atau maksudnya percaya sama orang tersebut bahwa mereka atau si profesional atau teman cerita kita ini merahasiakan cerita kita gitu. Bagaimana sih kita bisa membangun trust issue itu gitu, Kak Indah? Oke. Kalau kita bicara soal trust teman ya, kita bicara pertama ke teman dulu deh gitu. Nah, kita kan pasti kenal ya. Kita yang kenal teman kita itu siapa aja. Kita yang tahu karakter teman kita ini seperti apa. Artinya kita juga yang bisa menentukan teman yang mana nih yang bisa saya percaya gitu loh. Kadang contohnya gini, dari kita berteman misalnya satu kelompok pertemanan kita ada 7 orang gitu. Basicnya kan nggak 7-7-nya enak diajak curhat sebenarnya, ya kan? Ada yang emang tipikal yang tiap dengerin curhat tuh cuman, oh iya lu sabar ya udah gitu doang kan ada gitu kan. Ada juga yang misalnya bocor gitu. Kita cerita sama dia, dia ceritain balik sama orang. Gitu kan. Nah, itu ada, dalam pertemanan tuh ada gitu. Tapi ada juga yang memang basicnya kita belum cerita pun, dia tuh udah, lu kenapa? Kok kayaknya lagi nggak baik-baik aja gitu. Kok mukanya murung kayak gitu kan. Nah, kita kan yang akhirnya bisa menentukan sendiri. Oh kayaknya si A enak deh diajak curhat gitu loh. Si B kayaknya kurang enak deh diajak curhat. Nah, itu kan kita bisa menentukan sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan seberapa kenal kita sama si teman kita, gitu. Kalau kita baru kenal teman kita kemarin, misalnya, terus tiba-tiba kita curhat sama dia, lalu misalnya nanti rahasia atau cerita kita terbongkar ke orang lain, ya jangan salahkan dia, karena kita kan juga belum kenal dia terlalu dalam. Kenapa kita memilih untuk cerita sama dia? Gitu. Kenapa kita tidak memilih teman kita yang lain yang sekiranya lebih kita percaya, lebih kita kenal untuk kita berbagi, gitu loh. Kalau misal teman-teman merasa, aduh nggak ada satupun teman-teman saya yang bisa dipercaya, gitu loh. Saya nggak secure gitu. Saya merasa nggak aman kalau cerita sama teman-teman saya. Silahkan bercerita sama tenaga ahli atau profesional. Karena gini teman-teman, tenaga ahli atau profesional entah itu psikolog, psikiater, dokter, konselor gitu. Mereka ini sudah disumpah untuk bisa menjaga kerahasiaan. Jadi menjaga kerahasiaan klien atau pasien itu menjadi salah satu etika dalam profesinya mereka. Nah, meskipun saya nggak bisa bilang bahwa semua psikolog atau semua psikiater pasti bisa menjaga rahasia. Itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya, Kak Ayun. Makanya kenapa penting buat kita juga cari informasi dulu sebelumnya. Misalnya, teman-teman mau curhat sama saya, misalnya mau konseling sama saya, terus kalian ragu nih, Indah bisa jaga rahasia saya nggak ya, gitu kan. Nah, kalian bisa kok cek dulu track record-nya saya. Misalnya kalian cek dulu, Indah ini udah jadi psikolog berapa lama, prakteknya di mana, terus kesehariannya itu seperti apa. Karena sekarang kita ngecek rekam jejak seseorang itu mudah banget dari internet, ya nggak sih Kak Ayun? Iya, Kita tinggal ketik namanya keluar gitu semua. kan, informasinya, betul. Jadi kita bisa melakukan itu gitu. Misalnya kita mau ke lembaga psikologi atau biro psikologi, kita lihat misalnya, oh ini biro psikologinya memang terkenal gitu, atau misalnya memang sudah lama berdiri, terus psikolog yang praktek juga psikolog-psikolog yang udah senior gitu. Nah itu kan bisa lebih membuat kita merasa aman, karena gini, etika kita sebagai profesi, sebagai profesional di awal pasti kita akan bilang sama klien bahwa semua cerita yang kamu ceritakan sama saya, itu akan saya jamin kerahasiaannya. Jadi silahkan berbicara secara terbuka, karena apa yang kamu ceritakan hanya akan kita diskusikan berdua. Gitu loh. Jadi biasanya psikolog atau psikiater atau konselor itu akan mengungkapkan itu dulu di awal. Untuk apa? Untuk building trust. Untuk membangun kepercayaan klien terhadap kami profesional. Gitu teman-teman. Oke, ya jadi
maksudnya dengan kemudahan internet juga membuatkannya untuk mencari tahu banyak, misalnya ngobrol ya Kak Indah, sama kalau misalnya milah Iya. teman yang mana sih yang mau kita ceritain, benar nggak sih dia ini, kan kita punya perasaan yang aku nyaman nih sama dia. Mungkin saat pandemi COVID ini memang banyak remaja yang mengalami stres dan cemas karena psikosomatis muncul, termasuk aku jadi kesulitan tidur, moody banget, dan terkadang situasi itu muncul tiba-tiba. Kita sadar ada yang salah dan akhirnya coba dikomunikasikan sama orang-orang yang ada di keseharian kita biar nggak salah paham. Tapi terkadang ada yang nggak ngerti dan bilang itu lebay. Gimana ya Kak untuk menanggapi situasi kayak gitu? Terima kasih. Ya gimana tuh? Kita malah ya sih dibilang lebay malah nggak enak ya Kak. Padahal kan kita benar-benar merasain itu gitu. Iya, gimana betul. Itu Kak Indah? Yang pertama harus kita pahami gini. We can please everybody ya gitu Kak Ayun. Kita tidak bisa berharap semua orang akan memberikan tanggapan yang positif sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi selama orang-orang terdekat, misalnya entah itu keluarga atau sahabat-sahabat terdekat memahami kondisi kita, ya saya rasa itu cukup gitu. Nggak perlu semua orang memahami, oh iya kamu seperti ini. Karena memang balik lagi kita tidak bisa mengontrol lingkungan, gitu kan. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Gitu. Kalaupun akhirnya orang bilang lebay, ya udah, toh kan kita yang merasakan. Poin plusnya adalah gini, paling penting dari diri kita itu adalah ketika kita bisa mengevaluasi kondisi kita. Gitu. Kalau kita sudah bisa mengevaluasi, oh saya lagi ngerasain ini, saya lagi mengalami ini, gitu. Nah, itu malah jadinya lebih mempermudah kita untuk mengenal diri kita seperti apa dan jatuhnya kita tahu solusi apa yang harus kita lakukan. Gitu loh. Daripada kita cemas, kita bingung, kita nggak ngerti nih, kita kenapa ya? Kok saya cemas, kok saya nggak bisa konsentrasi, kok saya nggak bisa tidur, ini kita kenapa ya? Gitu. Nah, poin plusnya adalah kalau kita tahu apa yang kita rasain, kalau kita tahu kita tuh kenapa, gitu loh. Nah, pada akhirnya, apapun tanggapan orang, bagaimanapun reaksi orang, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Dan sesuatu yang tidak bisa kita jadikan patokan. Gitu. Satu-satunya yang bisa kita jadikan patokan adalah seberapa kita mengenal diri kita dan apa yang kita lakukan untuk mengatasi si masalah kita. Gitu sih kalau dari saya. Kita nggak usah terlalu jangan sampai pendapat orang lain bikin kita tambah stres. Betul, ya. Iya, tapi ya memang kadang susah juga ya Kak, nggak mendengar persepsi orang lain, jadi semakin buat kita kepikiran gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kalau setelah saya baca kurang lagi sama sedikit, dan ini udah mau 3:30 karena ini bulan puasa, jadi mohon maaf teman-teman, kita akan mengakhiri jam 3:30, mungkin lewat sedikit. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung sharing dengan Kak Indah, mungkin nanti Kak Indah bisa menginformasikan di mana bisa me-reach out Kak Indah. Ini ada pertanyaan terakhir. Gini, dengan adanya berita bertambahnya jumlah positif COVID-19 ini, pasti kita takut atau panik. Saya ingin bertanya, apakah betul ketika panik imun tubuh bisa berkurang? Dan sudah kita tahu ketika pandemi harus memiliki imun tubuh yang banyak. Nah, itu gimana Kak? Katanya ya pas kita panik, imun menurun, terus jadi akhirnya ya rentan sakit gitu. Oke. Itu benar, tapi bukan berarti prosesnya itu serta-merta panik terus imun turun gitu. Nggak selurus itu gitu garisnya gitu loh. Jadi memang ada perjalanannya gitu. Misalnya gini, ketika kita panik yang tadi saya bilang, ketika kita panik secara fisik, kita itu nafas terengah-engah, nafas jadi mulai pendek, detak jantung lebih cepat gitu. Terus aliran darah tuh ke otak semuanya. Gitu loh. Nah, itu secara fisik yang terjadi. Dalam situasi, teman-teman bayangin aja gitu, ketika kalian nafasnya susah, detak jantung mulai cepat gitu kan, mulai tidak teratur, terus aliran darah juga menjadi tidak teratur dan semuanya ke otak, teman-teman bisa bayangin nggak kalau kondisi seperti itu terus dibiarkan, akan berakibat apa pada fisik kalian gitu. Berujung yang paling parah berujung ke kolaps kan, pingsan gitu loh. Itu yang paling parahnya. Nah, kenapa jangan sampai berujung ke kolaps? Nah, supaya tidak berujung ke kolaps, artinya si paniknya ini yang mesti diredam, ya kan?
si kondisi awalnya dulu nih, si paniknya ini yang mesti diredam gitu. Kalau paniknya diredam, kalau teman-teman bisa menemukan solusi untuk membuat kalian merasa lebih tenang, ya serta-merta pasti nafas mulai berjalan dengan baik, detak jantung mulai normal kembali, aliran darah pun jadinya mulai ke seluruh tubuh. Nah, kalau semua sudah normal secara fisik, pasti imun kita pun jadi akan terjaga, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi paniknya pelihara, fisiknya nggak karuan, hormon ini, hormon itu keluar segala macam, itu yang bikin imun kita jadinya melemah, imun jadinya drop gitu teman-teman. Jadi bukan berarti panik terus kayak wah imun kita langsung lemah, enggak gitu, tidak selurus itu jalannya gitu. Iya, iya. Ya tadi saya Iya, iya. ceritain gitu, paniknya juga Ada. panik seperti apa. Kalau dipelihara dan dibiarkan terlalu lama, itu yang bikin jadinya imun kita juga pasti akan berpengaruh. Ya, makanya juga ini Kak, tadi Kak Indah juga paparkan di materi presentasi bahwa ya penting juga mengelola manajemen waktu juga ya. Maksudnya kayak ketika kita baca-baca berita yang nggak mengenakan, tapi kita harus self-care, ngapain gitu, membuat hati kita senang. Oke. Ini sudah mau jam 4 mungkin, ya tadi teman-teman ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya rangkum dan semoga itu menjawab. Apabila belum, nanti mungkin bisa di sesi akhir mungkin Kak Indah bisa menginformasikan kemana atau gimana cara berdiskusi dengan Kak Indah secara langsung. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan juga penutup nih buat Esa sama Kak Indah. Menurut kalian tadi itu kan kita ngomongin soal bagaimana sih mekanisme mengidentifikasikan gangguan kesehatan mental pada diri sendiri, kemudian bagaimana kita menanggulanginya. Nah, apabila kita udah mengetahui itu, bagaimana sih kita berkontribusi ke kelompok kita, maksudnya kelompok kerja atau kelompok teman-teman di sekolah, menangani atau bersama-sama menangani gangguan kesehatan mental terhadap diri masing-masing teman-teman atau diri kita sendiri. Gimana itu, Kak? Dan nanti Esa juga boleh share. Oke, dari saya dulu ya. Oke, jadi gini, ada satu artikel di Psychology Today, itu artikelnya dimunculkan ketika pandemi corona ini baru awal-awal booming ya dalam tanda kutip. Seorang psikolog berkata bahwa saat ini basically setiap orang, siapapun kamu, itu bisa menjadi pahlawan. Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi, gitu loh. Mengedukasinya lewat apa? Lewat platform apapun. Kalau yang tadi Kak Ayun bilang, gimana caranya kita bisa berkontribusi juga untuk turut menyebarkan terkait identifikasi masalah mental, lalu bagaimana penanggulangannya, dan segala macam. Kita hidup di era digital yang banyak sekali orang menggunakan fasilitas digital atau fasilitas media sosial, gitu. Daripada media sosial kita dipakai untuk sesuatu yang misalnya kurang berfaedah gitu kan, cuman scrolling aja atau komen-komen atau baca akun-akun gosip gitu kan. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk berbagi? Setidaknya, kalaupun tidak terlalu meluas, tapi komunitas atau pertemanan kecil kita dapat informasinya, gitu loh. Jadi di luar sana media sudah banyak sekali yang menginformasikan berita negatif, entah itu angka yang meninggal, angka yang positif, ada lagi kemarin katanya muncul lagi virus sejenis corona yang baru di Wuhan gitu dan lain sebagainya gitu. Itu banyak sekali berita-berita negatif gitu terkait masalah corona ini. Nah, cukuplah berita negatif itu dikeluarkan oleh media-media. Nah, kita yang memberikan sih hal-hal positifnya gitu, menyebarkan sih hal-hal positif tadi. Makanya kenapa dibilang bahwa basically kita bisa menjadi pahlawan saat ini siapapun hanya dengan memberikan edukasi. Dengan cara apa itu tadi? Menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya informatif, sifatnya solutif, tapi pastikan dulu bahwa memang sumbernya sudah terpercaya. Itu sih kalau dari saya gitu. Oke. Ya itu kan tadi saran kalau dari Esa mungkin mau sharing apa sih, ada rencana apa atau mungkin sudah pernah dilakukan bagaimana berbagi, mengidentifikasi atau membantu teman di dalam kelompok ketika mereka mengalami cemas, panik atau ketakutan gitu. Iya. Kalau untuk pertanyaan itu Kak, sebenarnya cara berkontribusi menurut aku itu kayak kita tuh harus mencari dulu nih, menurutku mencari sisi-sisi positif dari
permasalahan yang aku sampaikan tadi itu dan bagaimana cara aku beradaptasi itu masih ada dan banyak sisi positifnya juga mulai dari diri sendiri itu ada. Misalnya apa aja sih teman-teman sisi positif kita selama karantina COVID-19. Nah, ini kita kan ada himbauan untuk cuci tangan kayak gitu kan. Jadi lebih lebih aware dengan kesehatan kita. Terus kayak kita keluar jadi terbatas kan sama teman-teman. Itu jadi terbatas kan. Jadi kita kayak lebih bisa mengurangi makanan yang junk food mungkin kayak gitu. Itu kan sisi positif juga ya. Selain itu dari keluarga. Misal ada banyak waktu untuk keluarga kayak gitu. Kalau dari organisasi nih penting juga teman-teman. Kita sebelumnya mungkin merumuskan program-program kerja yang udah kayak tahun lalu atau mungkin sesuai dengan apa yang kita targetkan. Tapi dengan adanya kayak COVID kayak gini, COVID-19 ini, kita jadi dituntut untuk kayak berinovasi gitu ya teman-teman. Berinovasi bagaimana kita bisa menciptakan program-program yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi itu kan kita punya pengalaman baru bagaimana merumuskan program kerja yang sesuai, dan di sekolah juga pun kita kayak punya pengalaman juga untuk belajarnya kita itu lebih fleksibel, nggak terikat dengan waktu. Jadi ada banyak sisi positif yang harus kita cari dan itu tuh bisa banget kita bagikan ke teman-teman di sekeliling kita kayak gitu ya. Kak Ayun. Oke, ya, teman-teman di kelompok. Ya, aku setuju sama tadi paparan Kenda sama Esa sharing-sharingnya bahwa perlu juga kita mengidentifikasi atau mengenali kesehatan diri sendiri di samping kita memang melihat berita-berita update dan juga di masa social distancing dan physical distancing ini juga mengecek teman atau anggota keluarga satu sama lain juga perlu gitu, dengan memberikan informasi-informasi yang akurat dan juga menguatkan, juga memberikan kesan-kesan positif dari itu tadi adanya masa pandemi ini. Meskipun kita nggak bisa ketemu atau ya berjabat tangan atau bahkan berpelukan gitu sama teman-teman atau sama keluarga, ya kita menginformasikan bahwa ya mungkin ini kita bisa belajar lebih sehat, nggak makan makanan yang tidak bergizi dan juga lebih berhemat ya karena nggak keluar nongkrong dan kemana-mana. Ya mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman udah menghadiri Thursday Talk dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Itu tadi saran-saran Kak Indah dan sharing Esa bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan mulai dari sekarang bisa mengidentifikasi diri sendiri. Oh ternyata aku nih butuh cerita aja, atau ternyata aku nih bosen nih, kayaknya memang butuh telepon teman atau FaceTime atau ngobrol seperti ini. Seperti itu, semoga bermanfaat terus di talk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang ingin bertanya, mungkin tadi ada yang raise hand tapi belum bisa kita akomodasi karena waktunya terbatas. Karena ini juga di bulan puasa, mungkin teman-teman dan juga Kak Indah, Esa juga mau bersiap-siap membuat masakan. Sekali lagi terima kasih. Kemudian sampai jumpa di Thursday Talk selanjutnya. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Indah dan Esa. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Kemudian saya kembalikan kepada host kita, Mbak Dede. Silakan Mbak Dede. Oke. Terima kasih Kak Ayun. Teman-teman, terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga diskusi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Jadi jangan lupa untuk selalu memperhatikan diri sendiri, menjaga kesehatan mental kita, dan jangan lupa juga untuk bahagia. Sampai jumpa di Thursday Talk berikutnya. Sebelum kalian live di webinar ini, jangan lupa untuk mengisi dulu konfirmasi kehadiran. Yang tadi sudah disebutkan, ada yang mungkin mau sertifikat, kemudian untuk penggantian biaya komunikasi juga. Jadi tolong untuk semua peserta bisa mengakses link yang ada di layar. Oke. Kak Dede, apa kita foto bareng ala-ala? Oh, boleh. Oh iya, kita foto bareng dulu kali ya, bisa buka semua
Mana nih teman-teman? Sudah buka semua? Yang bagi yang mau saja. Kalau bagi yang tidak bersedia di foto juga tidak apa-apa. Dede ke-mute, Dek. Aku hitung sampai 3. Oh Kasih iya, gaya ya. mute. Aku hitung sampai 3 ya. Dari tadi ngomong ke mute. Ada yang mau buka video lagi nggak? Ada yang mau buka video lagi? Oke, kita Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah, Terima Kak? kasih. Sudah. Udah mau sekali lagi boleh? Boleh sekali lagi. Boleh lagi. Sekali lagi. 1. Oke. 1, 2. Alright. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk mengakses ya. Jangan lupa untuk mengakses linknya dulu. Ada di linknya, ada di chat. Daftar Makasih hadir. ya, Indah. Terima Terima kasih. kasih buat narasumber, moderator semuanya. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengakses dulu untuk daftar hadir dan Selamat pergantian berbuka puasa. komunikasi. Lumayan bisa buat beli takjil. Salah, komunikasi ya buat pulsa.